Oke, teman-teman, Hani sudah hadir, jadi kita mulai saja yuk. Halo semua. Uh, uh, Oke, so saya ucapkan selamat datang teman-teman pada acara Forum Metamind edisi bulan Desember tahun 2022. Forum Metamind ini adalah acara setiap bulan khusus untuk komunitas dari Metamind, dan komunitas Metamind ini bisa para teman-teman peserta yang sudah mengikuti training dan juga semua teman-teman yang tertarik dengan develop diri dan juga develop orang lain melalui pengembangan mindset. Jadi kalau di sini kita ngomongnya mindset dulu ya. Walaupun temanya macam-macam, kita pernah ngisi dengan yoga, face yoga. Wah, face yoga apa hubungannya dengan mindset ya? Ada deh waktu itu. Dan juga pernah bahas tentang work-life balance, tentang mindfulness, dan yang intinya pada setiap sesi teman-teman selalu perlu sediain kertas dan pensil, alat tulis. Hari ini udah sediain belum ya kertas dan alat tulis ya? Kalau belum disiapin deh. Tapi nanti tanya Hani dulu, ada nggak prakteknya ya? Biasanya sih ada gitu ya. Kertas dan alat tulis. Buat apakah itu? Buat coret-coret kita ketika nanti ada praktek. Dan hari ini khusus edisi bulan Desember, di bulan terakhir dari tahun 2022, saya ingin mengajak kita membahas tentang money and I. Wah, money and I, tentang uang dan saya. Karena kita sering bicara soal uang, dan uang itu penting dalam hidup kita. Wah, penting. Dan kemudian sering merasa punya masalah dengan uang. Akhirnya saya bilang, sebenarnya saya yang bermasalah dengan uang, atau uang yang bermasalah dengan saya. Jadi kalau menurut teman-teman, sebenarnya saya yang bermasalah dengan uang atau uang yang bermasalah dengan saya sih, teman-teman? Ya, ini pertanyaan ya. Dan mungkin ada yang bilang, saya nggak punya masalah tuh dengan uang, baik-baik aja. Well, that's great gitu kan. So, hari ini waktu kita adalah 1,5 jam, jadi acara kita sampai jam 9 malam, di mana akan diawali dengan perkenalan dengan pembicara kita. Nggak pernah berantem sama uang, kata Bu Neneng. Jadi perkenalan dengan Hani, pembicara kita, lalu kemudian perkenalan dengan teman-teman semua. Kiranya teman-teman berkenan untuk mengetik di ruang chat room nama dan bidang usaha. Misalnya sekarang ada yang di MLM, ada yang di asuransi, ada yang bisnis sendiri. Mariani, wira swasta. Bu Ratna, entrepreneur gitu kan ya. Atau siapa? Jadi tulis apakah karyawan, profesional, apapun ditulis yuk. Nah, sambil kita menunggu kenalan, kiranya teman-teman juga kenalin diri dong, paling nggak kita tahu gitu ya, bisa lebih mendekati fokus pembahasannya. Udah rame belum ya? Nah, yuk mari teman-teman, gerakan jarinya, ketik di keyboard. Wah, ada Alung, Degadai, was. Halo Ko Alung, apa kabar gitu. Nah, saya belum pernah ketemu Ko Alung, tapi sering dengar namanya gitu. Nanti mudah-mudahan bisa lihat wajahnya ya, Ko Alung. Oke, dan juga teman-teman, hari ini acara spesial ini nanti setelah kita kenalan, maka Hani akan membahas sedikit konsep tentang uang dan juga hubungannya dengan kita and I gitu ya. Dan setelah itu Hani akan mengajak kita untuk latihan, untuk bukan latihan sih, untuk assessment diri sendiri. Sebenarnya gue yang bermasalah sama duit atau duit yang bermasalah sama gue gitu. Dan rencananya Hani juga akan memberikan way out-nya. Jadi teman-teman stay tune, the best biasanya ada di akhir gitu ya. Stay tune, dengarkan dan dapatkan jawabannya. Hitung-hitung berobat jalan deh kita sama Hani, termasuk saya. Saya mau berobat jalan. Masalah gue di mana gitu dengan duit ya. Padahal nggak berantem gitu kan. Jadi kita bahas sama-sama. Dan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa ketik di chat ya, di chat. Dan kemudian kalau ada yang mau bertanya langsung juga bisa ya Han ya. Nanti berikan reaction-nya, ada reaction di tombol bawah. Jadi bisa ambil nomor antrian. Kalau di chat kan banyak, kadang-kadang nyari dulu, tapi kalau di reaction akan muncul nanti ya, akan muncul antriannya. Lalu harapan saya besar sekali, harapan saya teman-teman bisa video on. Nggak kenal maka tak sayang gitu. Saya bilang ini wajahku, mana wajahmu gitu kan. Jadi
tampilkan wajah biar kita tahu, bisa melihat wajah, dan itu sebenarnya membantu pembicara loh. Kenapa? Pembicara jadi tahu pesertanya lagi ngantuk, wah kurang seru nih dibikin seru, atau pesertanya bingung, kelihatan memberengut gitu ya, wah bingung nih, gue perlu lebih slow down ngejelasinnya. Jadi kalau video on itu benar-benar membantu kita semua untuk lebih tahu nih, gue perlu ketawa atau gue perlu lebih pelanin lagi gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah video on, asik deh. Jadi makin kenal, semoga kita makin sayang ya, gitu. Baik, so teman-teman, sebelum saya perkenalkan Hani, kiranya berkenan untuk menulis, baru 22 orang nih yang ngetik nih, nama dan bidang usahanya atau bidang kegiatannya. Jadi nanti Hani tahu nih bisa membahas dari sisi mana. Ada kalau saya lihat dari bisnis MLM, MCI, asuransi, karyawan swasta, salesman, karyawan swasta, asuransihan, ada karyawan swasta, asuransi, ada konsultan, PR, branding, dan asuransi. Wah, saya perlu konsultasi nih tentang branding nih. Dan ada master business otomatis. Wah, lalu kemudian ada wira swasta, pegawai bank, karyawan swasta, asuransi. Sorry ya, off cam, salah ya, kalau main baca aja saya ya. Dan karyawan marketing, entrepreneur, asuransi. Dan sepertinya karyawan dan asuransi itu sepanjang yang mengisi lumayan 50-50. Semoga nanti lebih banyak lagi Han, supaya dirimu nanti membahas bisa fokusnya ke arah seperti itu. ASN itu apa ya Pak Wage? Kasih tahu dong singkatannya Pak Wage, ASN itu apa? PNS. Pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Alah, saya hampir mau googling. Terima kasih Pak Wage. Baiklah. Oke, teman-teman. Sambil teman-teman memperkenalkan diri, saya ingin memperkenalkan Hani. Hani adalah seorang finance, saya tidak tahu sebutannya apa, yang saya tahu finance yang 5 tahun lalu itu boleh dihitung dengan jari di Indonesia itu nggak sampai 10 orang. Apa namanya ya? RFP ya Han ya waktu itu ya Han. CFA. CFA itu adalah apa Han? Chartered Financial Analyst, sebuah profesi di dunia investment professional. Iya, jadi sebuah profesi di dunia investment, dan saya waktu itu ngitung itu 10 tahun lalu nggak sampai 5 orang gitu di Indonesia. Jadi saya hitung-hitung 5 tahun lalu mungkin nggak sampai 10 orang ya. Itu hitungan gue gitu kan, nggak sampai 10 orang di Indonesia. Beliau aslinya seorang finance ya, dan tahun 2006 ketika beliau mengikuti kelas practitioner di Puncak, beliau mengatakan bahwa saya itu life brainer ya katanya ya. Karena hitungannya angka melulu dan ingin belajar lebih banyak membahas tentang manusianya, ngomongin duit melulu, ngomong soal manusianya, tentang mindsetnya, tentang feelingnya, emosinya. Dan ternyata orang yang mengaku life brainer ini tahun 2006 kemudian terus belajar, terus belajar, dan tahun 2011 menjadi seorang meta coach, resmi menjadi meta coach, dan masih mengaku dirinya nggak cocok jadi coach, tapi selalu nge-coach orang gitu loh. Jadi sambil nge-coach, sambil konsultnya konsult perusahaan pastinya. Jadi sibuknya bukan main. Pagi-pagi dia yoga, ya kan? Pagi-pagi dia yoga, siang lagi dia udah meeting, udah nggak bisa dihubungi. Tapi tetap meluangkan waktunya kalau ada yang perlu bantuan. Jadi saya nggak tahu nih yang mengaku left brainer, tapi hatinya golden heart gitu ya. Dan kemudian beliau makin menekuni, dan banyak sekali kredensial beliau yang saya tahu adalah beliau juga seorang profiler, ya headhunter salah satunya, namun profiling beliau itu bagaimana membantu orang untuk lebih memprofil dirinya. Dan beliau juga salah seorang yang cukup unik dalam memprofil orang tentang uang dan hubungannya. Pokoknya banyak deh. Dan hari ini saya ingin meminta ilmunya tentang uang dan manusia, sehingga beliau bisa membantu kita untuk memprofil diri kita dalam hubungan kita dengan uang. Apakah itu bermasalah atau tidak bermasalah? Kalau tidak bermasalah, syukurlah, kita ingin punya hubungan lebih baik lagi. Tapi kalau bermasalah, syukurlah juga, karena kita ketemu expertnya untuk lebih explore. Ada apa dengan
cinta. Salah ya, dengan kita, dengan uang begitu. So, itu sedikit berkenalan dengan Hani. Jadi kalau ngomong soal angka, dia orangnya, ngomong soal profiling mindset, dia orangnya, dan kalau digabung, kita bicara soal money and I. Jadi teman-teman, ayo kita beri applause sebesar-besarnya untuk Hani Gunggoro dari PexisIdentity.com, dan lihat dari profilnya adalah I Create Me. Jadi yuk kita beri sambutan buat Hani, dan silakan Han untuk sharingkan ke kita, Han. Monggo. Oke teman-teman, halo semua. Saya minta izin, saya ada 2 monitor. Satu monitor laptop saya, Mac, dan satu layar lebar. Jadi kadang kalau ngintip tentang chat, saya mesti lihat. Jadi kalau dengok gitu ya, berarti saya lagi ngintip layar lebar, tapi saya jamin perhatian saya fokus di teman-teman. Sebelum kita mulai, sebelum saya memperkenalkan, saya hanya mau minta tolong siapkan kertas, bolpen, dan dompet Anda. Dompet, Han. Ya, tolong cari dompet Anda, taruh di meja. Oke. Waduh. Ya, nggak apa-apa sambil itu aja. Oke, saya singkat aja. Tadi udah dikenalkan oleh Mariani. Saya bergabung di Paxis, dan visi kita adalah membantu individual atau company menjadi lebih sehat secara keuangan. Gitu. Saya sendiri udah lebih dari 30 tahun pengalaman di financial management, baik di perusahaan maupun membantu teman-teman seperti Mariani bilang. Salah satu profesi yang juga identity yang saya bangun gitu ya. Saya juga dulu sebelum ikut Mariani, saya punya kecenderungan low self esteem. Jadi sekarang saya belajar menghargai apa yang saya tekuni. Itu salah satu kunci dalam membangun relationship kita dengan uang. Saya seorang think map profiler. Dan seperti Mariani bilang, saya punya kredensial di CFA, financial. Saya juga punya kredensial di meta coaching, dan ternyata mengkombinasikan left brainer sama right brainer itu menyenangkan gitu. Dan by the way, Mariani itu guru saya gitu. Jadi kalau guru udah minta, murid pantang menolak. Dan saya juga lupa, Hani juga seorang NS trainer. Tadi lupa menyebutkan itu ya, Han? Ya, oke, kita akan mulai. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen teman-teman pegang dompetnya dulu ya. Dipegang aja gitu. Nggak usah diapa-apain di dompet, dibuka, dilihat gitu. Udah gitu terus ditutup kembali. Udah? Oke, ya. Oke. Nah, waktu saya dikasih titel ini, saya pikir Mariani kan paling terkenal ya. Mungkin ya dia udah 30 tahun gitu loh ya di dunia pelatihan. Judulnya menarik juga ya, Han. Masalahnya gue juga bingung, Han. Gua yang masalah sama uang atau uang yang masalah sama gua gitu ya gitu. Makanya judulnya Money and I. Nah, kalau teman berarti ada beberapa kunci nih, trigger gitu kan. Satu, kata masalah. Kedua, kata sayanya gitu kan. Ketiga, kata uangnya gitu. Tinggal rumusnya dibalik-balik aja gitu ya. Saya yang penyebab atau saya uang yang menjadi penyebab. Nah, sebelum kita mulai, boleh nggak saya teman-teman siapa yang ikut sesi well life balance-nya Bu Mar berapa bulan lalu ya? Kalau boleh tolong chat aja ya. 2 bulan atau 3 bulan. Yang gambar roda teman-teman kalau masih ingat. Ada 2 roda yang jadi sepedanya jomplang, atau masih ingat nggak? 2 bulan lalu ya kayaknya, setelah mindfulness, setelah face yoga, mindfulness, lalu work-life balance deh. Ada yang ingat? Nah, bicara soal uang, itu tidak pernah lepas dari ekosistem. Jadi ekosistem di kepala kita dan ekosistem di lingkungan kita. Nah, berarti makanya pertanyaannya kalau teman-teman selalu bilang, Han, gue mau konsultasi gitu, atau mau ngomongin soal uang gitu, atau saya merasa perlu ngomongin keponakan, teman baik gitu ya, saya pasti bertanya pertanyaan pertama gitu. Silakan teman-teman kalau boleh chat ya atau tidak gitu ya, atau mau angkat tangan. Oh ya Mar, kita sistemnya kapan jam mau tanya, angkat tangan aja ya gitu. Saya ada 3 bagian besar. Yang bagian pertama a little bit only about flow-nya, dan bagian kedua kita akan exercise sedikit. Nah, di situ saya butuh dompet, saya butuh bolpen, saya butuh kertas, dan after that kita akan tutup sedikit tentang uang. Kalau bisa ngomong, dia mau ngomong apa gitu ke kita gitu ya. Biasa kan kita doang tuh yang ngomel kan. Nah, uang mau ngomel juga nih gitu ke kalian gitu. Ke kita lah, termasuk ke saya. Oke, pertanyaan pertama. Kita punya goal nggak dalam hidup kita? Tolong diikuti chat box ya. Saya minta Mariani yang lihat ya. Saya go through. Karena saya pengen spend a little bit time di tahap kedua.
Oke, pertanyaan semoga jawabannya iya. Nggak usah pikir goal gue bener nggak ya Han gitu. Karena intinya yang benar adalah sebenarnya punya goal yang resourceful. Nah, yang pertama jawabnya enggak. Itu kayaknya teman kita deh, Han. Oke. Pak Hertanto ada di sini, yang dari Surabaya bukan? Bukan. Oh, Hertanto, halo Hertanto, thanks for coming gitu. Nah, kalau orang tanya goal, pasti nanyanya goal apa? Goal bidang apa gitu kan. Nah, Mariana itu udah bisik-bisik, gue udah ngajarin ya, well life balance harus 8 katanya. Oh harus 8 gitu ya. Boleh 8, boleh 6, boleh 5 gitu. Teman-teman tolong tentuin sendiri. Nah, sekarang mulai tulis di bolpen. Kalau Anda perlu membagi kehidupan kalian gitu ya, Anda akan bagi menjadi berapa bagian. Saya dalam hal ini, dalam 2 slide ini saya pakai contoh yang Bu Mar sudah kasih katanya loh ya gitu. Nah, katanya ini menjadi 8 well life balance. Iya, lebih kurang. Untung ya, ada traveling, soalnya sahabat saya Linda ini memang dedengkotnya travel. Jadi dia sampai punya dana traveling. Saya seumur-umur baru dengar setahun yang lalu. My God, traveling fun gitu. Ya. Sama nggak dengan teman-teman semua? Nggak apa-apa, bebas, bikin sendiri. Nggak mau, gue cuma mau 4, terserah. Tapi let's start exercise. Hari ini pure kita kalau bisa ngobrol gitu. Saya 1 menit ya, saya kasih teman-teman nulis gitu. Nggak apa-apa, asal nulis aja lah, bikin kelihatan coret-coret juga oke. Iya, dan terkait dengan pertanyaanmu tadi, punya goals nggak ya? Rata-rata semua menjawab iya, Han, kecuali teman kita yang satu ini nih. Kita minta dia maju ke depan kelas, disetrap aja ya. Oke, ya sudah. Kalau punya goal, masih ingat nggak katanya Bu Mar, saya tuh katanya kalian kasih skor ya, jadi nggak apa-apa. Apapun goalnya teman-teman, tulis aja. As of sekarang kita ngobrol, dari 0 sampai 10, sudah berapa pencapaiannya gitu? Sudah 7, sudah 8, oh enggak, masih 2 gitu, masih 3 gitu. Oke, kalau udah saya lanjutin, udah ya, saya anggap sudah. Tolong kasih tahu, bentar, gua masih mau mikir gitu. Kalau udah kita lanjut, nah ini lebih spesifik karena tujuan hari ini kita ngomong money goal, saya akan fokus di financial and security, dan kalau ada waktu sedikit tentang mental dan education. By the way, chart ini nanti saya akan share apa yang saya pelajari tahun 97. Oke, nah kita punya money goal nggak teman-teman? Nah di sini saya tunggu ya teman-teman di chat box gitu. You don't have to share. Oh ya, by the way, saya tahu kadang soal money itu kan sensitif ya. Jadi kalau mau cuman japri, maksudnya di WhatsApp ke Mariani ke saya juga boleh gitu. Paling saya minta, ya saya mesti karena sekarang kan posisi saya tidak buka chatbox atau ke Mariani. Kalau punya case yang kayaknya maluhan ngomong di depan orang gitu ya. Nah saya tunggu sebentar. Punya money goals nggak? Nah ini menarik loh teman-teman. Ternyata ya Mar, orang mendefinisikan money goal itu beda-beda gitu. Nah, kita tunggu dulu ya. Nanti saya kasih contoh teman-teman. Contoh money goal seperti apa gitu. Tunggu sebentar, saya mau lihat chat box-nya. Nggak ada yang nulis, Han, mungkin jawab. Oh, belum ada yang nulis ya, lagi mikir. Oke. Oh, kata Ko Alung enggak katanya. Oh, oke. Nggak punya money goals. Han, money goals itu apa ya, Han? Contohnya apa? Oke, bentar. Nah, saya jadi ada isu nih dengan saya punya Mar, bantuin take over dulu, Mar. Sebentar, saya hanya perlu satu technical issue di sini. Oke, baiklah. Saya agak bingung dengan kata money goal. Money goals itu apakah terkait dengan tujuan tentang uang atau tujuan tentang bisnis dalam hal ini, Han? Nanti tolong diklarifikasi. Selama ini kalau punya tujuan hidup, punya gitu ya. Visi hidup kita apa, lalu target kita apa, punya sih. Tapi kalau ngomong soal target money, mungkin target perusahaan kali ya, Han ya? Hah? Target perusahaan? Bisa bukan juga. Ya? Target uang pribadi ya, Han? Oke, teman-teman. Money goal adalah definisinya sederhana, apa yang kita ingin capai di dalam hal keuangan gitu, dalam hal keuangan. Nah, sampai sini dulu, udah ada bayangan belum? Apa aja deh yang teman-teman kepikiran? Karena gini, menarik sekali ketika Mariani ngomong sama saya waktu kita bilang, oke Han, perintah guru kan, lu ngomongnya Desember soal money, gitu. Terus ketika ngomong bermasalah, terus dia bilang sendiri, Han, definisi masalah apa ya Han? Teman-teman definisi masalah apa? Kita punya ekspektasi dan ini reality, gitu kan?
gitu kan? Perbedaan itu yang kita sebut masalah dong. Kalau misalnya begini, dulu sebelum ketemu, tolong saya ingin perkenalan teman baik saya Linda gitu ya. Sebelum kenalan nama Linda, saya mah nggak penting kalau nggak jalan-jalan. Saya bisa 7 tahun nggak jalan-jalan, nggak cuti lagi. Saya nggak tahu bedanya itu blow on ya atau apa gitu, atau nggak bisa menikmati hidup. Jadi buat saya nggak jalan-jalan tuh nggak masalah, Mar. Tapi kalau buat Linda enggak, dia lagi carry aja, dia udah saving agar bisa jalan-jalan. Nah, berarti masalah hanya timbul jika kita punya goal dan situasinya itu berbeda dengan harapan kita. Makanya Mariani bilang, orang pokok gak ada money goal, dia tahu dari mana ya dia punya masalah. Nah, jadi kunci pertama, gimana Mar? Mau komentar apa? Waktu itu kan lu ngoceh-ngoceh tuh, Mar. Money goal. Iya, saya sempat bilang sama Hani bahwa kalau orang nggak punya tujuan, maka dia nggak punya masalah. Karena masalah timbul itu karena ada gap antara tujuan dengan keadaan kita sekarang. Ya. Ya toh. Nah, sekarang kita punya tujuan nggak tentang uang nih? Kalau kita nggak punya tujuan ya kita nggak pernah punya masalah, baik-baik aja, anteng-anteng aja. Tapi kalau kita udah punya tujuan, kita baru ngitung, uang gua kagak cukup gitu ya, uang gua nggak nyampe, disitulah muncul masalah. Nah, kalau gitu teman-teman bilang ya udah kalau gitu nggak usah punya tujuan, maka kita nggak punya masalah, isi life, isi tidurnya nyenyak, silakan gitu ya. Kalau hidup kita nggak mau punya tujuan. Tapi kalau saya sih, hidup itu hanya sekali. Kalau nggak punya tujuan, jalan hidup kayak gini, comfort zone tapi monoton gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang belum punya money goals, yuk set up yuk money goals-nya, supaya kita benar-benar tahu apa yang perlu kita capai. Nggak jalan aja kayak, bukan jalan traveling ya, tapi nggak ngalir aja kayak air gitu. Hidup mengalir seperti air. Saya suka bilang, hati-hati, jangan sampai airnya masuk got, saya bilang. Karena kalaupun hidup mengalir seperti air, pastikan airnya mengalir ke laut bebas. Dan bisa mengairi tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah sekitarnya, jadi bermanfaat. Gitu kan ya? So, do you have goal in money goals? Yuk, kita dengar lagi yuk dari Hani. Yuk. Gimana? Kalau belum, kita lanjut dulu ya. Oke, mungkin. Oke, sekarang kalau memang anggap kita udah punya goal deh teman-teman, oke, then what next? Nah, beberapa slide, 1-2 slide adalah saya jelasin flow-nya, after that saya akan stop, kita akan mulai diskusi. Nah, kalau kita udah punya goal, dan pertanyaannya adalah, kalau ini goal kita, money goal, then kita ada di mana sekarang? Pertanyaannya adalah, kita aware nggak sih, kita tuh ada di mana sekarang? Dibandingkan dengan tujuan kita gitu. Kadang yang saya temukan adalah orang suka komplain tentang situasinya sekarang, tapi dia komplain nggak ada latar belakangnya. Dia tidak compare ke tujuan, dia compare sama tetangga soalnya. Jadi goal tetangga yang dia jadiin goalnya, dia bukan goal dia sendiri gitu. Lucu kan ya gitu. Si Bobo itu baru beli mobil gitu. Gue curiga tuh datang, kenapa compare sama si Bobo ya gitu ya. Kenapa nggak ngurusin goal kita sendiri gitu? Itu kalau ditanya, goal lu apa? Diem. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau ini goal, state kita, dan apa yang membuat kita menghentikan kita mencapai? Apa yang membuat kita punya masalah dengan uang? Atau kita bisa bilang, uangnya yang punya masalah sama gua mah nggak punya masalah gitu loh. Uangnya aja yang bermasalah sama gua gitu. Ya. Oke, Han, ini ada satu pertanyaan Han dari Bu Herlin. Money goals yang dimaksud itu tujuan keuangan jangka pendek, menengah, atau yang dimaksud tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Begitu bukan Bu Hani? Salah satunya, yes. Salah satunya ya, boleh pendek, boleh menengah, boleh panjang gitu. Betul. Tapi ada beberapa. Nah, saya tahu kalau teman-teman belajar problem solving decision making, pasti kan dibilang umumnya dipakai kan SMART itu kan ya, Mar, spesifik, measurable itu kan. Nah, khusus untuk money goal ada beberapa tambahan karakteristik berdasarkan pengalaman saya lihat dari case yang saya temui, itu yang saya mau sharing gitu. Nah, sekarang kalau kita udah punya goal, seperti saya bilang, 6 bagian, 5 bagian, terserah gitu ya, tapi hari ini kita ngomong financial, kita ada di mana sekarang? Berarti pertanyaannya, kita ada gap atau nggak ada gap? Kalau nggak ada gap, berarti udah beres, Mar, mereka udah lulus. Nggak usah ikut sesi ini, gitu. Gitu. Okay. Atau gua kayaknya nggak ada masalah, tapi suami gua ada masalah gitu. Oh ya udah. Jadi kadang teman-teman saya selalu bilang sama partisipan di kelas saya, kita mungkin nggak ada masalah, tapi kita bisa belajar memahami orang yang mungkin ada masalah, dan itu lebih challenging kan, Mar. Jadi kita bisa berbagi gitu dengan keluarga,
dengan tetangga atau dengan anak buah. Hari ini kita akan membicarakan ini. Sebenarnya ketika kita merasa ada gap antara keinginan kita, tujuan kita dengan situasi kita sekarang, masalahnya ada di mana? Oke. So, pertama adalah punya tujuan atau enggak. Kedua, cari tahu gapnya. Iya. Yang sering kejadian lucu nih, Han. Ada yang bilang dia nggak punya duit, dia merasa dia miskin. Tapi ketika saya tanya, lu kalau lu bakal merasa kaya kalau punya duit berapa? Nggak bisa jawab, Han. Jadi ya betul, benar. Ya, dia pasti akan comparing umumnya beberapa, pokoknya ya akhirnya dia ngambil comparing ke orang lain. Gitu. Iya. Dia ngambil comparing ke orang. Seberapa kita sering ngalamin itu, teman-teman. Nah, sampai sini dulu nih. Sampai sini. Sudah kebayang belum money goal siapa kira-kira? Nah, kalau belum saya mau cerita. Ada satu case yang saya temui itu secara tidak langsung, teman-teman. Jadi saya nggak akan bilang itu case saya. Jadi dua orang profesional nih, Mar, gitu. Jadi teman saya konsult ke saya karena dia nanya kalau temannya tuh jadi pasien saya gitu ya, coach saya apa yang saya lakukan gitu. Jadi temannya itu sama-sama punya career dan sahabat, jadi temannya teman saya gitu ya. Dia secara career sedikit lebih tinggi, Mar. Jadi kelihatannya oke, punya mobil oke lah, nggak mobil BMW gitu ya, tapi mobilnya Honda gitu kan. Dan dia suka lihat di IG-nya sering makan di restoran, kadang sering setahun 2 kali dia pasti traveling gitu. Terus dia bilang tiba-tiba satu hari dia minjem duit itu sama teman saya ini gitu. Setelah punya gali, ternyata rumahnya tuh didatengin kolektor, debt collector. Saat itu debt collector masih boleh, Mar, gitu. Dia kolektor. Terus akhirnya dipaksa-paksa, istrinya juga nggak tahu masalahnya, gitu. Ternyata, Mar, kredit cardnya tuh penuh. Kredit card yang penuh dan pemerintah kan udah mulai sedikit mengetatkan soal kredit kan, lu nggak bisa punya 10-20 lagi. Dan baru ketahuan, dan ini kalimat teman saya ke saya, gua pikir dia lebih bagus dari gua loh, Han. Dia malah suka nasehatin gua, mesti nabung, mesti ini, mesti ono gitu ya. Terus kenapa dia bermasalah ya, Mar? Bukan gua gitu. Gua memang kiri. Tapi kayaknya gua baik-baik aja deh gitu. Terus saya cuma bingung, lu mau gua ngapain gitu ya? Gua yang nggak tahu ceritanya gitu. Cuma ceritain sepotong ya. Saya juga nggak follow up lagi. Nah, kadang teman-teman ada nggak case seperti itu atau orang di sekeliling kita yang kalian lihat tuh baik-baik aja, tapi sebenarnya di belakangnya tuh tidak baik-baik aja. Atau ada contoh lain gitu, case di mana dia punya masalah uang, tapi dia udah terlalu pain, Mar. Dia udah terlalu pain, apapun reasonnya, dia ngomongin aja nggak mau gitu. Mencari pertolongan aja nggak mau. Gitu. Saya ada case seperti itu gitu. Atau orang yang gini, kalau misalnya beli sesuatu mesti untung. Paling lucu deh, main saham. Misalkan kadang kita temen ngobrol kan, gue lagi ngeliat saham ini gitu, gue udah masuk gitu, misalnya dia akan tanya bisa untung nggak gitu, gimana kalau turun, lah lucu ya. Tapi saya ngerti gitu, saya ngerti pola berpikir dia gitu. Jadi bagi dia itu scarcity mindset soalnya gitu. Jadi apapun kalau turun ya jangan beli gitu. Atau salah satu case-nya teman-teman sesama pemain saham banyak loh, sahamnya ngegantung, Mar. Itu udah loss sebenarnya, dia nggak mau cut loss. Saya kan, nanti duit gue hilang. Jadi ada beberapa isu tentang money goal gitu. Oke, udah ada yang chat. Ada yang bertanya, Han, dari Pak Wardah, freedom's financial money, freedom's financial itu money goals bukan ya? Iya, tapi perlu lebih spesifik. Definisi freedomnya apa gitu. Nanti kita bahas sebentar. Oke, belum ada gap. Oke, kita sambung ya. Iya, belum ada pertanyaan. Ya. Nggak apa-apa. Dan pertanyaannya berarti, maaf. Nah, berarti kita akan masuk mulai diskusi ya. Siapkan bolpen, siapkan kertas, dan yang paling penting dompet. Oke, dompet. Exercise berikutnya soal dompet. Oke. Nah, kita akan bahas. Kita punya di gambar ini melihat yang hijau adalah asumsi, harapan. Walaupun sekarang, gue ternyata baru tahu, gue nggak punya dream. Yang di masa depan, gue mau yang seperti apa? Saya kasih warna hijau karena duit itu hijau, gitu ya. Itu goal. Gitu. Yang sekarang yang merah, status kita sekarang. Oke, situation. Saya nggak bilang money problem ya, saya bilang money situation. Tengah-tengahnya gap dan apa yang stopping saya gitu. Kita akan membahas ini. Sebelum itu, nah, tolong pegang dompetnya teman-teman. Nah, saya akan mohon volunteer 1 atau 2 gitu ya.
Anda boleh pilih, Anda memilih skenario 1 atau skenario 2. Gitu. Kalau skenario 1, Anda akan cerita, kalau saya pegang dompet saya, ini yang sering saya ucapkan. Itu skenario pertama. Oke? Kalau yang skenario kedua, kalau dompet gue bisa ngoceh sama lu sih, Han, gue rasa dia akan ngomongin gue ini. Gitu. Nah, saya kasih waktu 1-2 menit. Pilihannya adalah yang pertama, Atau kedua, ya bebas. apa yang saya sering ucapkan tentang uang saya. Yang kedua adalah apa? Oke, nomor 1 kata Bu Neneng. Apa Bu Neneng? Tolong bantuin bacain ya, Mat. Aku kesulitan lihat chat ternyata. Nomor 1. 2 orang menjawab nomor 1. Teman-teman yang lain gimana? Ada kalau bilang nomor 2. Boleh minta Bu Neneng ngomong aja, Mar? Ya, silakan Bu Neneng kalau berkenan. Kalau saya bisa bercerita, kita jadi dia bisa cerita apa yang saya sering ucapkan tentang uang saya. Kalau buka dompet kan, Bu? Ya. Ya, jadi kalau buka dompet, ya Allah, tolong isi, ini dompet saya, kayak gitu, Bu. Macam kayak gitu. Jadi kalau yang nomor 2, ibaratnya itu kayak uang ngomong ke saya, itu saya kayaknya nggak pernah atau gimana gitu. Baik. Jadi saya yang ngomong gitu. Oke. Gitu Bu maksudnya. Ya. Thank you Bu Neneng. Ya. Kalau boleh tahu, ketika minta ya Allah tolong diisi, itu biasa nadanya nada yang apa? Dari do re mi fa sol, nada apa? Do re mi fa sol. Nada kayak memelas gitu Bu. Oke. Bukan nada happy ya Bu. Ada yang mau sharing lagi? Iya, ini ada Bu Kris Pascalin. Langsung sharing aja, Mar, kalau boleh. Nomor 1 dan 2. Atau siapa yang berkenan sharing tentang nomor 1 atau 2? Ada, ya, silakan Bu Citra. Iya, monggo. Nah, kalau saya, Bu Hani, Bu Mar, itu kalau misalnya saya mau belanja, itu kadang saya ngomong sama uangnya, jangan lupa ya bawa teman-temannya, gitu, balik ke dompet saya lagi, kayak gitu. Nah, kalau nomor 2 ini, itu saya nggak tahu kenapa, kalau naruh uang cash berapapun di dompet, itu pasti habis gitu loh. Apalagi ketemu sama orang, saya nggak tegaan. Jadi mendingan sedikit uang di dompet gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Jadi tolong bawa teman-temannya ya, menarik. Betul. That's a good one. Oke, ya. Ada lagi? Belum ada, Mar? Ada Bu Susan di sini, skenario 1. Aku yakin teman-temanmu di sana pasti banyak. Ajak dong masuk ke sini. Ya, oke. Nah, udah? Oke, gue mau nanya Marian ini, Mar. Lo kalau skenario 1 apa, Mar? Terus terang gue bingung jawabnya, Han. Soalnya di dompet gue nggak banyak duit, Han. Kadang-kadang bingung gue. Ya udah, bank statement terserah, rekening di bank yang sekarang udah pakai token kan, nggak usah alasan, sama aja mau dompet mau mata biasa. Cuma intinya gini, kalau gue udah dekat ke mall gitu ya, apalagi depan gue Uniqlo gitu kan. Setiap kali gue lihat Uniqlo, gue bilang jangan belanja. Karena setiap kali lewat pasti nentengin satu baju atau satu barang bawa pulang. Itu sih, Han. Ya termasuk yang 1 atau 2, Han. 2. Berarti kalau misalnya 2 di dompet, mam, jangan belanja gitu kali ya. Tapi lu tetap aja belanja gitu kali ya. Karena saya kalau mau makan pasti lewatin Uniqlo tuh. Jadi saya selalu lewat, balik lagi pasti bawa satu barang. Selalu gitu. Sampai akhirnya saya nahan. Jangan belanja. Oke. 2 ya berarti ya. Nah, teman-teman, saya mau tanya. Di dompet Anda, duitnya rapi nggak? Atau semua masuk, entah tagihan dari mana, tagihan dari pasar, tagihan dari mana, tuh semua udah nggak jelas, 2.000, 1.000, 10.000, 100.000, udah acak-adut gitu. Atau duitnya rapi, teratur? Kalau saya rapi, Han, dan rata-rata jawabnya rapi banget. Nggak rapi, ada Samsung Tab. Siapakah Pak Samsung Tab? Bercanda ya Pak, super rapi kata Bu Linda. Oh, kalau Linda nggak usah ditanya itu, nggak usah ditanya. Itu anomali sendiri itu. Ya, ada koalung, acak kadut katanya. Oke, ya udah. Pertanyaan ketiga masih soal dompet ya. Sekarang dompet dipegang nih. Siapa yang kalau lagi udah terima gajian, transferan, akan lihat dompet dengan bilang bahwa, oke, numpang lewat deh. Ayo, siapa yang sering ngomong duitnya numpang lewat?
Atau bercanda sama temennya, udah gajian kan, suka gitu ya di kantor. Saya suka lihat udah gajian gitu ya. Kalau belum gajian kayaknya rasa gelisah nunggu gitu, udah langsung semangat gitu. Terus tepatnya ada yang bilang, ya udah gaji numpang lewat doang gitu. Siapa yang juga bilang numpang lewat? Ya bagi yang nggak terima gajian, terima transferan. Gitu ya, Han? Ya, dari klien gitu, numpang lewat. Oke, udah ya. Nah, pertanyaan berikutnya gitu. Nah, siapa yang kalau udah terima transferan nih ATM, begitu mau bayar-bayaran pasti ngegerutu dulu, tapi dibayarin. Bayar ini lagi, bayar itu lagi. Kapan sih nggak bisa mandiri? Mesti gua terus gitu, tapi dibayarin juga gitu. Pak Lung bilang enggak sih katanya. Dan asik nih Bu Herlin nih, terima komisi langsung sisihkan berinvestasi. Wow, keren gitu kan. Ada yang bilang kadang-kadang nih. Mar, saya mau cerita. Jadi di satu kelas saya, small group gitu ya. Nah, ada yang cerita nomor 2, Mar. Lucu deh ceritanya, serili nyangkut di kepala gue. Jadi dia kurang lebih gini, gue cerita nomor 2. Gua rasa ya, kalau itu uang, Han, bisa berkeluh kesah katanya. Dia pasti akan curhat sama lu gini. Bu Hani, kasih tahu dong majikan gua, jangan ngocehin gua melulu. Setiap lihat gua, dia pasti ngoceh, panjang kali lebar kali tinggi gitu. Semua diomelin. Padahal salah gua apa? Dia bilang gitu. Ya, ntar ngoceh harga listrik mahal. Nanti ngoceh harga BBM, harga ayam di pasar mahal. Pokoknya ada aja gitu. Begitu udah bayar sakit mamanya, gitu. Yang lain nggak ada yang bayar, gua doang gitu. Terus bayar uang sekolah, ngoceh lagi. Pokoknya gak ada yang gak ngoceh dia. Tolong kasih tahu ya. Saya juga pusing dengar, lucu deh, Mbak. Emang ada orang yang begitu ya, setiap keluar duit, butuh mengeluhkan uangnya keluar. Ya. Jadi dia ngomong sendiri gitu. Dia ngomong, iya, pikir-pikir, gua rasa kesian sama duit gua ya. Gua rasa dia akan ngoceh itu, Han. Pokoknya asal gue udah lihat dompet, gue baunya bete gitu. Jadi setelah diteliti ya, dia akhirnya masuk ke coaching gitu ya. Ya dia punya masalah lah dengan suaminya gitu. Jadi Nah, teman-teman, contoh sederhana ini adalah simple. Bagaimana kita menghargai dompet kita dan uang yang ada di dalamnya. Gitu. Bayangin ya, kalau kita lihat uang udah langsung bete. Gitu ya, bayar ini, bayar itu, si mama sakit, si adik sakit, si tetangga sakit, si ibu sakit, semua dan berarti kita akan berarti uang yang ada di dompet is a sad money, bukan happy money gitu. Nah, kebalikannya adalah saya tadinya nggak tahu teori ini gitu, saya nggak pernah ngomel sama dompet saya sih ya gitu ya, cuma mungkin saya ngomel dalam hati. Tapi sekarang saya selalu belajar. Dulu duit gue nggak teratur, man. Asal masuk aja. Dan jujur gue nggak pernah inget duit gue ada berapa. Jadi kalau ditilep orang juga nggak ada yang tahu itu. Kecampur. Semua bill kecampur. Semua kartu hotel juga bisa kecampur. Gitu. Sampai satu hari saya belajar bahwa kalau kita mau mulai membenahi masalah keuangan saya, hal paling simple adalah kita berusaha bikin uang itu happy sama kita. Itu. Because money adalah energi. Gitu. Kalau ketemu sama orang matematika pasti nggak disetujui sih, Mar. Tapi itu saya ngalamin sendiri gitu. Jadi saya mulai menghargai dompet saya karena saya tahu isi di dalamnya mencerminkan jerih payah saya. Jadi sekarang kalau saya mau bayar sesuatu, Mar, saya akan bayar dengan ucapan terima kasih. Saya being grateful. Gitu. Dan saya ngurangin, dan kebetulan saya bukan pecinta banyak kartu kredit ya, kartu kredit saya cuma 2 gitu, dan kadang saya cuma bawa 1, jadi kalau ada masalah saya akan telepon tim saya, minta tolong gitu. Saya cuma bawa 1 kartu kredit, dan saya bawa uang secukupnya, kalau bisa, apalagi sekarang udah pakai QR. Tapi anytime ketika saya bayar sesuatu, saya beliin obat buat si mama, atau saya ke Starbucks, saya bayarin teman, saya pasti ngomong begini sekarang, udah berapa tahun, thank you ya, gue bisa bayar ini gitu. Saya being grateful gitu. Dan mungkin teman-teman tahu definisi sandwich generation ya, dan saya pernah ditanya, mungkin saya juga pernah cerita, tapi izinkan saya bercerita dikit. Tahu kan ya sandwich ya, di mana generasi sekarang mesti menjaga orang tuanya dan menjaga anaknya, jadi seolah-olah kepepet gitu. Saya hanya bilang bahwa buat saya, nah itu belief tentang uang, Mar, gitu. Ada yang punya belief uang itu bukan milik kita sepenuhnya, itu milik universe gitu. Jadi dia selalu mendonasikan uangnya. Kalau saya berbeda. Kalau udah urusan medical ayah ibu saya nggak pernah ribet.
pasang toa gitu, ya. Weh, nyokap sakit, jangan lupa iuran. Saya nggak pernah tuh. Sesusah apapun, saya pasti bayar. Paling adik saya bilang, sorry kepakai segini kredit cardnya. Gitu. Oh ya, dan saya mengucap terima kasih karena ibu saya sehat. Itu cikal bakal saya belajar memperbaiki masalah keuangan dengan simple menghargai uang yang masuk dan uang yang keluar. Jadi say thank you kepada uang itu. Punya kemampuan membayar sesuatu. Nah, dari sini kita akan sambung. Jadi masalah yang kita akan bahas, kita punya bermasalah dengan uang atau uang bermasalah dengan kita, bisa dilihat dari 3 hal. Pertama, kita punya goal nggak? Dan apakah goal kita goal yang resourceful, Mar? Atau goal yang sebenarnya ada goal, Mar, tapi tidak resourceful? Gitu. Nah, di sini saya mau teman-teman, kita akan spend waktu dikit untuk mulai latihan. Yang kedua adalah, yang kita akan bahas di waktu yang pendek ini, kita mengulang kembali sebenarnya makna kita tentang uang itu apa. Kedua, kalau kita udah punya goal nih, Mar, kita udah punya goal nih, goalnya Mariani sudah approve gitu ya, oke, itu resourceful, Mariani kan paling cerewet ya, begituan kan, satu-satu nanti dilihat ya, oke atau enggak, yang pernah ikut kelasnya Mariani gitu. Kita akan membahas makna tentang uang, dan tetap kita merasa masih ada yang kurang, jadi ada unsur 4D yang kita akan lihat satu persatu. Oke, yang pertama, kita siap-siap ya. Money goals. Tadi money goals adalah things yang kita ingin capai tentang keuangan. Dan Mar, menarik loh Mar, kalau ngomong money goals ya. Banyak yang tidak mampu menyebutkannya ada berapa. Satu, dia belum tahu itu money goals. Sebenarnya dia punya Mar, dia nggak tahu itu money goals. Itu yang pertama. Kedua yang tadi saya bilang Mar, dia so in pain dengan money, dia deny anything about money goals. Jadi dia bilang, belum ada. Ya. Nah, jadi teman-teman jika punya masalah itu, saran saya ikutlah kelas Mariani berikutnya, settle the problems, dan berikan kalian permisi, gitu, izin untuk mampu menghadapi apapun situasi yang Anda hadapi sekarang, dan set a resourceful money goals. Gitu. Oke. Money goals, beberapa ciri money goal. Ini dari pengalaman tadi yang tadi ngomong Ibu Herlina ya. Short term, medium, long term ya. Ya, betul. Ya, oke. Itu betul. Itu benar sekali. Dan yang kedua adalah ecological atau enggak gitu. Nah, saya mau cerita ini Mar, ecological. Jadi ini cerita mungkin 15 tahun Mar sebelum saya join dengan Pak Siskit. Saya masih kerja sama orang dan saya terlibat di di sebuah proyek gitu, sebuah proyek. Nah, saya lihat ada orang-orang yang bikin goal itu kelihatannya hebat Mar gitu. Dia mau akuisisi, ini kan saat itu zamannya go public ya, bikin akuisisi gitu. Jadi ada yang bikin money goal itu gini, gua akan mencari case, karena saat itu ketika kita bisa membuat perusahaan IPO, Mar, dia dapat insentif soalnya. Jadi dia dapat satu insentif, Mar. Dia dapat satu insentif dan dia mulai bikin money goal yang ekstravagansa gitu. Yang kalau dihitung-hitung dengan jumlah hari, jumlah waktu, dia pasti tidak tercapai. Itu ecological. Nah, pertanyaan saya, money goal-nya teman-teman ecological nggak? Kalau misal contoh, kita lihat tetangga punya rumah di daerah yang lebih eksklusif dan kita mau dan kita tahu kita dan suami kita tidak mampu. That's something yang tidak ecological. Ecological itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ekologis. Make sense gitu? Ya, yang masuk di akal. Oke. Yang masuk di akal. Misalnya gini, Mar, maaf, kita katakanlah punya gaji misalnya let's say 10 juta, Mar. Oke, anggap ongkos hidup sebesar UMR kan 6 gitu ya. 6 kali 12 72. Anggap kita nggak punya biaya lain gitu ya. 6 kali 2 12 72 gitu. Dalam 10 tahun kalau kita betul-betul taruh di deposito, misalnya let's say saya mesti hitung tapi saya nggak ada hitungannya gitu. Kalau hitung prinsipal aja 720 juta gitu. Anggap dengan semua kita bisa mencapai 1,5 atau 2 M dan kita bikin mimpi seperti gua mau punya rumah yang 10 M. Itu ecological nggak, Mar, menurut? Oke. Ya. Hanya karena lihat kakaknya, sepupunya, tetangganya dia bikin. Jadi dia punya bias, dia yang penting kan usahaan. Nanti gue cari kerjaan lain, gitu. Yang seperti itu. Oke? Jadi money goal perlu ecological. Nah, sebenarnya pembahasannya lebih detail ya teman-teman, tapi saya minta maaf karena kita cuma 1,5 jam. Kalau nanti di kelas Mariani akan dibahas lebih detail. Dan yang kedua, nah ini yang penting gitu. Kalau misalnya seperti contoh saya, sahabat saya, Linda, dia senang traveling, udah pasti
Dia akan bikin goal, gue mau menyimpan traveling fund gitu. Saya enggak. Gue nggak punya traveling fund ya, Lin ya. Gue satu fund gitu, jadi gue bisa pakai buat apa aja. Nah, sama dengan teman-teman. Ada yang senang traveling, tapi kalau suruh simpen duit buat traveling nggak mau gitu. Atau saya senangnya sekolah gitu, jadi saya selalu punya fund buat sekolah. Marani tahu gitu. Bertahun-tahun saya rela tidak jalan-jalan, saya ke San Francisco sekolah NLP. Cuma 3 minggu, dapat cuti 3 minggu, pergi, hari terakhir langsung pulang gitu. Udah paling hebat sedunia lah. Udah kayak orang kaya banget gitu, ke San Francisco terus nggak jalan-jalan, Mar, gitu. Ya. Keren. Ya, gitu. Itu bego namanya, gitu. Saya pikir, gue bego juga gitu ya. Nah, tapi karena saya punya goal itu, saya pengen bisa jadi certified NLP trainer. Itu saya goal. Teman-teman punya lifestyle apa? Oh, ada yang salah nggak, Mar? Gue mau beli Rolex. Ya, nggak salah. Gue mau punya Rolex fund gitu ya, atau gue mau punya Ferrari fund, gak ada masalah. Jadi apapun goalnya sesuai dengan kemampuan kita dan lifestyle yang kita mau. Tapi ecological, Mar. Oke. Gitu. Kalau garasinya cuma 2, jangan bilang mau punya Ferrari 4 gitu. Kecuali dia pindah rumah. Iya, siapa tahu beli rumah, Van. Soalnya ini ada yang nulis nih, Pak Kevin. Kalau sekarang nggak ekologis, kalau sekarang nggak ekologis, tapi di masa depan ekologis, gimana tuh? Ya, berarti itu ekologis, Mar. Jadi dia perhitungannya udah tahu bakal ekologis di masa depan. Iya, betul. Iya. Oke, itu jawabannya Pak Kevin. Ya, terima kasih. Jadi goal ini, Mar, 6 hal ini mesti dilihat secara integrated. Oke. Makanya perlu sesi sendiri gitu untuk bahas money goal gue udah ecological belum gitu. Nah, yang keempat your own. Nah, ini Mar, kalau ini saya mau ngaku dosa nih, saya mau ngaku dosa. Jadi satu hari ini saya terlibat di merger acquisition. Jadi perusahaannya membeli sebuah perusahaan. Jadi perusahaan biasa, Mar. Jadi perusahaan medium enterprise gitu loh, yang punya bapak-bapak. Pokoknya dia berhasil menjual, Mar, gitu. Dia menjual dengan angkanya udah 12 digit gitu. Saya sangat kagum, Man. Si bapaknya juga kaget gitu, ada yang mau beli perusahaan dia. Itu juga dapat durian runtuh buat dia gitu. Ada yang mau beli ya. Angkanya fantastis lagi, 5 kali EBITDA dia gitu kan. You know what happened, Mar? Saya langsung canangkan. Misalnya angka dia 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3 miliar lah gitu. Gua langsung canang. Gua mau mencapai angka segitu gitu. Tapi gue nggak pernah bikin tuh, Mar. Gue nggak pernah bikin tuh ecological atau enggak. Yang penting niat. Gua sampai bikin gambar di handphone, gua bikin gitu. Terus satu hari, saya ngomong sama teman saya gitu. Dia cuma tanya begini, is that your goal or his goal? Sial. Gue diem. His goal. You make it your goal? What's wrong? Apa salah dengan make it my goal? But is that yours? Saya diem. No, bukan. Saya mau karena dia bisa, Mar. Jadi saya kepengen karena dia bisa. Tapi itu bukan goal saya gitu. So, money goal adalah sesuatu yang memang kita punya gitu. Dan itu yang challenging. Kenapa? Karena rumput tetangga selalu lebih hijau. Iya. Kedua, kita kadang bias sama kemampuan. Dan itu saya bias sama kemampuan saya gitu. Saya cuma sangat kagum sama bapak-bapak yang juga kagum dia dapat duit segitu banyak gitu. Jadi gue pengen gitu. Nah, semenjak itu saya paham gitu. Saya perlu membuat money goals yang saya punya gitu. Tapi ada tapinya, nomor 5. Dan saya belajar mal dari case yang saya dapat ya. The true money goals adalah yang diperoleh ketika kita mampu melakukan sesuatu untuk orang lain, Mar. Yang bikin orang lain juga bahagia gitu. Jadi artinya kita tidak mendapat uang tapi orang lain sengsara gitu. Nah, itu nanti uang yang datang bukan happy money, tapi sad money atau angry money. Orang yang mau revenge money gitu. Jadi the more kita mikirin sesuatu untuk orang lain, bisa kita mau bikin kelas nih teman-teman gitu. Kalau dulu mungkin saya pikir, oke, gue bisa cas berapa? Gitu. Nah itu contoh cuman for our own gitu. Jadi kita harus mikir, mereka bisa dapat apa ya gitu ya. Kita bisa dapat apa? Oke, lihat competition. Oh oke, kita segini gitu. Jadi kita perlu memikirkan orang. Dan tentu yang terakhir yang smart. Sampai sini dulu, Mar. Sebelum saya kasih contoh money goals. Oke. So menarik nih money goals tuh. Ini 6 hal yang perlu ada di dalam money goals kita ya, Han ya. Nah, sekarang teman-teman pikir deh, money goals-nya ecological gak? Short term, medium, long term gak ada masalah. Ada bagi orang itu long term, bagi kita short term. Itu tergantung kondisi, Mar, gitu ya. Ecological gak? Make sense gak? Bertentangan dengan hukum alam atau enggak?
Kedua, sesuai nggak dengan gaya hidup saya? Kalau gaya hidup kita adalah nggak merasa perlu makan barang mewah, ya jangan ribet gitu soal gue mau IG-nya tentang makanan semua gitu, nggak usah gitu. Tolong sesuai aja gitu dengan apa maunya kita. Yang keempat, nah ini yang penting, bikinlah goal yang punya kita, bukan punya tetangga. Bukan ikut-ikutan ya, Han? Bukan ikut-ikutan. Gitu. Dan goals uang yang kita peroleh karena kita juga membantu orang lain lebih. Jadi contoh, kalau kita jual makanan, ya jual makanan yang sehat, jangan jual makanan yang sudah basi, misalnya gitu loh, Mar. Kita janji mau jualan produk second, bukan KW, itu kan beda ya, Mar ya, gitu ya, gitu. Nah, jadi yang memang sesuai dengan janji kita dan tidak mencelakakan orang lain, gitu. Oke. Han, aku mau nanya nomor 6, SMART ini singkatan kan ya, Han? Ya betul, itu loh yang biasa, Mar, spesifik itu yang bisa pelajarin juga, Mar. Oke, jadi bukan SMART pintar, tapi SMART singkatan. Singkatannya apa ya, Han? SMART, measurable, achievable, realistic, dan ada waktunya. Ada waktunya. Oke. Ya. Jadi yang biasa dibahas ya di problem solving decision making nomor 1 sama nomor 6, Mar. Oke, lupa dengan nomor 2 dan nomor 5 sampai nomor 5 ya, Han? Ya, 2 sampai 5 itu sesuatu yang based on my experience dari pengalaman saya kesulitan keuangan, kebodohan saya, biasnya saya gitu ya. Baru saya sadar, money goal gitu. Oke. Belum ada yang bertanya? Kita lanjutkan. Han, ada 3 pertanyaan, Han. Saya bacakan ya, Han. Ya. Oke, yang pertama dari Bu Valen atau Pak Valen. Ketika harus ecological, tapi kadang beberapa case memang harus in ecological, di mana pressure itu bring the universe to push you harder and do more resilience, and in some case it works gitu. Jadi bagaimana ecological supaya tidak terjebak dalam zona nyaman dan accept the condition. Saya mengundang Bu atau Pak Valen untuk langsung ngomong aja yuk. Agak panjang, mungkin saya salah baca, kurang tepat nih. Ya, Pak Valen gimana? Mari kita diskusi. Ada Bu Mar kok. Tenang, saya nggak bisa jawab, Bu Mar yang jawab. Aduh. Halo. Hai, halo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pak Valen ya, panggilannya ya? Iya. Sorry. Boleh kasih contoh nggak? Ya, jadi kan kadang-kadang tuh ini ya. Jadi di awal itu kalau kita kan accept something itu ya lebih ke arah ya udahlah menerima gitu. Jadi ini ecological itu kayaknya gue nggak mungkin gitu. Tapi kadang-kadang memang harus nyemplung dulu baru bisa apa ya? Jadi kayak seolah push harder gitu. Dan the universe kadang-kadang ya memang ketika kita memang willing untuk do that, ya jalannya itu ada gitu. Jadi maksudnya memang kadang-kadang ya si ecological ini adalah gimana caranya supaya itu nggak kejebak gitu. Jadi malah zona nyaman. Tapi kayaknya saya nggak bisa deh, itu nggak possible deh. Jadi ujungnya kan ke sana. Nah, gimana tuh untuk beberapa orang yang kalau misalnya dia punya impian ke sana, tapi dia berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh, itu nggak masuk akal gitu. Padahal mungkin itu semuanya itu karena semuanya tersedia gitu basically. Oke. Gitu. Thank you. Itu aja sih. Ya. Mau komentar? Enggak, kamu aja. Aku ada of money gitu. Aku terkesima gitu loh. Pak Valen ya, jadi gini, saya ngerti kurang lebih ya, tapi kan nggak dikasih contoh clear-nya. Tapi menurut saya begini, kalau sekilas dari yang Pak Valen ngomong, jadi gini Mar, kalau that is in the short term, jadi misal contoh gini, kita harus bekerja untuk keluar dari comfort zone, kita mungkin harus menerima project Mar, dan itu membuat kita harus lembur sampai jam 12 malam, let's say lah, for the sake of discussion. Kadang mungkin harus sampai pagi karena jam kita sama jam Amerika berbeda, misalnya gitu. Nah, kalau itu ada batas waktunya, maksud saya gitu. Betul, sometimes kita perlu bisa memaksakan diri gitu. Namun teman-teman gini ya, proses mencari uang ada 2 elemen yang teman-teman mesti tahu. 1, waktu. 2, kemampuan kita mencari uang. Dan ketika kita, dan saya selalu percaya itu hukum yang saya percaya, Mar, kita manusia dikasih Tuhan tuh nilainya 100, Mar. Jadi ketika kita mampu being in ecological, atau kita lembur, atau kita perlu menerobos hutan belantara gitu ya, kita menggunakan waktu yang lebih dari semestinya, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, Mar, tapi karena kita meminjam energi kita dari masa depan. Kita kasbon dulu, kita kasbon energi gitu.
Makanya ada yang suka bilang, kalau terlalu banyak bekerja, belas tuanya loyo gitu. Nah, jadi ekologikal, jika Anda mampu melakukan yang hal menurut Anda ekologikal, unecological itu dalam waktu tertentu, then fine. But segala sesuatu ada waktunya. Karena energi manusia ada batasnya. Itu aja sih jawaban saya. Thank you. Ya, Pak Kevin, semoga menjawab. Pak Valen. Pak Valen, sorry. Pak Valen menjawab. Saya dengar. Thank you. Thank you. Oke. Ya, jadi tolong diukur juga badannya ya. Jadi nggak bisa selamanya. Gitu. Oke. Yes. Terus pertanyaan berikutnya masih ada 2 ya, Han. Ini yang pertama yaitu dari I. Agustri. Goal 2023, tambah kamera dan perangkat fotografi lengkap dengan target bulannya. Dalam hal ini short term. Apakah ini bisa dibilang money goal yang ekologis? Itu Han pertanyaannya. Mungkin kalau orangnya gini, yang nggak ekologis gini, kita nggak punya uang, kita belum ada proyek, dan kita pinjam dari rentenir, itu nggak ekologis mah. Iya. Gitu. Tapi kalau, oke Han, gue punya sedikit tabungan nih Han, gue tahu gue udah ada kontrak, gue baru ada kontrak 50%, gue belum tahu 50% gue ada kontrak atau enggak, tapi jika terjadi gue akan pikirin, mungkin masih bisa. Yang kadang yang salah unsur nggak ekologikal itu akhirnya bikin hidup semua orang sengsara, Han. Han lagi ngomong sendiri, Mar, gitu. Oke, jadi ekologikal atau tidak, sebenarnya diri yang paling tahu apakah ini sesuai dengan uang yang ada atau budget finansial yang ada sekarang dan yang sudah bisa diproyeksikan, gitu ya, Han? Ya. Oke. Kalau siapa yang punya iPhone 14 gitu kan? Saya dengar harganya mahal sekali, Mar, gitu. Dan satu hari teman saya beli, dia pamer gitu. Wow, saya sih gimana aja, karena saya tahu, Mar, karena dia tuh YouTuber. Bukan, dia itu apa nama, Mar? Yang influencer. Dia memang perlu beli itu. Dan mungkin dalam 6 bulan, udah balik kali duitnya gitu. Ya itu ekologikal buat dia, mungkin nggak ekologikal buat yang nggak punya tambahan income, cuman hidup dari gaji gitu. Iya, karena itu modal kerja itu, Han. Ya, gitu. Ya, itu modal kerja. Semoga menjawab ya, siapa I Agung ya, siapa ya? Pak I Agustri. Oke. Ya. Dan pertanyaan terakhir dari Pak atau Ibu Samsung Tab. Siapa dong? Ayo kasih tahu namanya dong, Ibu, Bapak ya. Money goals ini apakah pengaruh ke semangat kita dalam bekerja? Jawaban saya pasti gitu ya. Nggak tahu gimana jawaban Han. Oh, jelas ya. Udah pasti. Dan kadang Bu kalau atau Bapak kali itu, sorry ya, saya nggak tahu gitu ya. Dan saya ngalamin sendiri, Mar. Saya pikir di masa lalu saya pernah bikin money goal yang tepat, dan saya juga pernah bikin money goal yang tidak tepat. Jadi kalau ada chances nanti saya mau sharing, saya bawa kertas kerja saya gitu ya. Semoga nanti menjawab gitu ya ke Ibu itu, ke Ibu siapa tadi, sorry? Ibu Samsung atau Bapak Samsung? Namanya hanya Samsung Tab, nggak tahu namanya siapa. Ya, paling aman orang Indonesia gini, there's the good thing Indonesia ada 2 kata yang bahasa Inggris nggak bisa ngalahin. 1 kata ikhlas, 2 kata Kak. Gitu kan, kalau beli Gojek itu kan Kak. Mau bapak, mau ibu, mau tua, mau dah, panggil aja Kak, beres gitu. Oke. Ya, jadi panggil aja Kak Samsung gitu. Nah, itu aman, Mar. Oke, baiklah. Oke, jadi yang pasti jawabannya iya, karena dengan ada money goals kita jadi semangat untuk mencapai achievement ya atas goals yang telah kita sampaikan tadi. Kalau nggak punya goals, kita nggak ada target, ya udah kita santai aja. Jadi kalau teman-teman, salah satu definisi yang kita nggak ada waktu panjang, tapi salah satu definisi ekologikal menjawab pertanyaan Kak Samsung adalah kita akan berbahagia, kita nggak akan gampang iri sama orang lain, kita bisa tidur nyenyak gitu ya sampai tua nanti gitu. Nah, itu salah satu. Kalau nggak punya goals gitu ya. Kalau punya goal yang resourceful dan cocok yang kita punya banget gitu. Oh, oke. Baiklah. So itu menjawab ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Oke, saya sambung dulu ya. Nah, ini beberapa contoh money goal. Tolong di pick up, kalau ada yang mau sharing, saya berterima kasih. Nah, itu contoh money goals. Orang selalu pikirnya udah yang wah-wahan. Simple, money goal ini kayak gini. Stop living paycheck. Pay off debt. Save for emergency. Ini money goal semua dia. Ya, contoh-contoh money goal. Tidak harus seperti ini ya, contoh-contoh dari case yang saya temui, juga dari literatur, saya di CFA gitu. Dan ini termasuk yang efektif. Bikin planning, bikin solid financial plan, itu juga bisa termasuk goal. Karena ada orang yang tidak mampu bikin plan, Mar. Dia butuh bantuan
financial analyst kayak saya misalnya gitu, itu sebuah goal. Jadi goalnya jangan pikir punya tabungan 1 miliar, bukan itu gitu. Simple. Kalau sekarang kita punya hidup dengan paycheck, oke, saya punya gaji 6 juta, bayar kredit card, bayar rentenir, bayar apa, full. Ya berarti kan kita living dari paycheck to paycheck kan, Mar. Kita nggak bisa napas sedikit aja gitu. Kita nggak boleh meleset dikit aja. Nah, tapi itu juga bisa jadi goal. Gimana goal-han gue udah nggak mau hidup seperti itu lagi gitu. Nah, teman-teman, kalau malu ngomong, japri aja ke Bu Maria di chat gitu. Goalnya yang mana? Money goalnya. Dan oh ya, by the way, Mar, orang selalu pikir ya, gue nggak ada isu kok, gue kerja bagus, apa bagus, gue kayaknya nggak butuh. Itu keliru, Mar. Dimanapun bagian kehidupan kita, mau seberapa, maaf, saya pakai quote, kayaknya atau banyaknya duit kita menurut definisi dia, we always need a money goal. Oke. So, adakah yang mirip-mirip dengan ini? Tapi ini nggak disebutkan angka persisnya ya, Han? Oh ya, nanti in detail lah, Mar, kalau ya kan kagak cukup lah waktunya kalau dibahas pakai angka. Perlu detail, spesifiknya lebih kurang, berapa yang diinginkan dengan... Oke, baik. Misalnya mau bayar hutang siapa? Hutang rentenir A, hutang bank B, hutang kredit card, per kapan? Nah, biasanya, Mar, begitu ngomong money goal seperti yang saya bilang tadi, frame kita, bias kita muncul. Oke. Gitu. Oke, saya sambung dulu ya teman-teman, silakan di screenshot. Untuk itu membantu, juga bisa membantu tetangga atau adik punya money goal nggak gitu. Oke, pertama. Yang kedua, nah, apa sih makna uang? Nah, ini saya akan tampilkan, mungkin beberapa yang udah pernah ikut kelasnya udah pernah tahu, tapi let's refresh again. Dan ini juga penting, Mar, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya gitu. Ada yang tahu nggak sih duit itu buat kita maknanya apa gitu? Nah, ini beberapa contoh. Kalau ada yang mau sharing, ada nggak yang duit itu misalnya kayak contoh nomor 5, Mar. Gue seneng Rolex, gue seneng Ferrari, gue seneng iPhone. Pokoknya kalau iPhone keluar baru, belum rusak pun gue harus ganti, misalnya gitu. Atau bagi orang makna uang adalah freedom. Gue punya kebebasan waktu. Gue nggak usah dapat fixed income, nggak apa-apa, tapi gue punya freedom gitu. Atau makna uang adalah misalnya nomor 10, Mar, power. Dia akan mencari pekerjaan atau project atau bertingkah laku gitu ya, sesuai dengan, jadi menurut dia makin banyak duit, dia makin punya power dan orang makin takut sama dia. Nah, itu contoh misalnya. Gitu. So, apa makna uang bagi diri masing-masing? Belum ada yang sharing? Ada dari Bu Ayusari 16 itu happiness. Uang itu adalah happiness. Asik. Kalau boleh tanya, Ibu siapa tadi? Ibu Esti ya? Sorry. Ayusari. Bu Ayusari, asal lihat dompetnya happy nggak? Ngajak ngomong dompetnya dengan happy? Kalau lagi diisi happy. Kalau lagi nggak diisi? Kalau lagi nggak diisi ya berusaha happy. Oke, tapi selalu berdoa gitu. Ya, oke. Setidaknya jangan dompetnya diomelin ya. Percuma dompet, nggak ada isinya. Ya, nggak gitu kan? Malah dompet saya tuh selalu kalau saya selalu beli dompet yang menurut saya bagus dan ada harganya karena saya yakin uang-uang itu pasti suka kalau ada di dompet yang bagus. Wih, asik. Sayang yang penting beli dompetnya dengan uang sendiri, Bu ya. Jangan berhutang terlalu banyak gitu. Itu contoh, misal contoh ekologi. Sip, thank you Bu. Oke. Lalu ada yang kedua dari Bu Herlin. Makna uang boleh lebih dari satu kan Bu Hani? Boleh, jelas. Boleh. Oke. Yang berikutnya dari Pak Kevin. Ini ngasih tahu atau pertanyaannya? By the way, kenapa ada duit yang selalu bocor? Sepertinya ada saja yang keluar di luar planning. Seperti ban pecah, sakit, HP rusak, dan lain-lain. Sehingga gap-nya nggak mendekat katanya. Ya, paham. Ya. Itu mungkin ada nanti di 4D kita ngomong. Ya. Jadi makna uangnya buat Pak Kevin apa? Ini ngomong soal happy money dan sad money nih. Oke. Bagi Ko Alung tools. Dan ada Pak Tri, apa bedanya? Dia nggak tulis apa sih, cuma bedanya power 2 sama 10.
Oh, sama. Sorry. Sama ya. Oke, ada yang double rupanya. Thank you ya, detail sekali. Untung Linda nggak ngoceh. Biasa Linda tuh yang paling sering. Nah, ada juga yang ini, nomor 20 misalnya. Makna uang, buat dia troublesome. Punya banyak uang repot lah. Udah segini aja cukup. Pernah nggak ada tetangga yang begitu gitu ya? Nggak usah ngoyo. Tuhan juga tahu kita perlu berapa gitu. Nah, gitu. Tapi kalau dia lagi kesulitan, dia diam. Ada yang gitu kan, mau diem. Jadi istrinya juga bingung, mesti diapain Pak? Bingung aku gitu. Terus suruh istrinya yang cari usaha gitu. Atau kalau dia sakit, dia bingung. Akhirnya nyusahin semua orang gitu. Nah, itu yang kadang menurut saya mismatch, Mar. Gitu, mismatch gitu. Dia merasa uang itu enggak penting, tapi kalau dia sakit dia ngerepotin satu dunia gitu, satu kampung. Gitu. Oke. Udah gitu ngerokok terus. Ngerokok terus gak berhenti gitu. Mesti beli rokok, mendingan ngerokok daripada makan gitu. Nah, yang seperti itu. Jadi kadang makna yang ini teman-teman, makna yang seperti ini kita nanti di kelas gitu ya, resmi kita akan biasa kaji, oke, resourceful nggak resourceful, kenapa nggak resourceful, dalam konteks apa resourceful gitu. Ada juga yang achievement dan respect, Mar. Jadi ketika dia kehilangan uang, dia misalnya gini, main saham kalah misalnya gitu, Mar. Jadi dia merasa gini, shit, apa kata dunia ya, gua main saham kalah gitu. Bukannya mikir gimana turn around, dia sibuk mikir. Berarti kalau orang nanya gua kalah. Jadi sibuk mikirin yang seperti itu gitu maksudnya gitu. Merasa tidak dihargai kalau tidak ada uang gitu. Oke. Tadi Pak Kevin udah jawab, bagi beliau tuh nomor 5. Yang tadi itu yang ban pecah, sakit, HP rusak dan lain-lain. Tadi kan ditanya Han, kamu nanya dia apa makna uang? Beliau jawabnya nomor 5, material stuff I like katanya. Ya, berarti buat dia mencari uang, salah satu kesenangannya adalah membeli barang yang dia suka gitu. Dan it is okay sepanjang ecological, Mar. Tidak berhutang, tidak pakai dana retirement, tidak pakai dana education anak-anak, mentang-mentang baru. Kalau gue nggak beli hari ini, nanti mobil tua itu nggak ada lagi. Sebenarnya nggak ada duit, tapi dia beli gitu. Oke. Baik, nah ada beberapa jawaban. Ada yang mengatakan bahwa nomor 8, 12 ada yang bilang uang saluran berkah untuk yang membutuhkan, dan ada yang mengatakan 7 dan 16 freedom, choice dan happiness. Nomor 7 kayaknya banyak yang suka deh, freedom and choice nggak banyak sih, tapi ada yang milih 7. Ican juga, dan udah itu aja. Oh, ada yang bilang makna uang bagi saya nomor 2, power. Ya. Dan itu sah, Mar, sepanjang dipakai dengan ecological and for others, tidak menyiksa orang gitu. Banyak tirani diktator kan menggunakan uang dengan uang kan gitu, tapi dia nyiksa orang, lu nggak suka sama gue bunuh gitu. Nah, saya cuma mau mention dikit soal nomor 26. Ada yang punya makna uang untuk 26 karena saya punya teman percis seperti itu, Mar. Jadi dia berpendapat, dulu saya juga begitu, dia berpendapat dia punya uang karena dia wajib ngurusin gitu. Pokoknya ada list daftar yang dia mesti urusin, Mar, gitu. Jadi dia nggak ngurusin dia sendiri. Yang penting itu dulu, gitu. To certain extent, menurut saya terlalu ekstrim, gitu. Tapi ada, karena makna uang buat dia ada dan dia happy aja ya udah. Nggak pernah for dia sendiri ya? Ya, dan dia baik-baik aja sampai sekarang. Sampai saya bilang, lu kalau sakit gimana? Tuhan pasti kasih. Wow. Tuhan gue bening nih, Mar, gitu kan? Ya sudah, gitu. Oke. Kita sambung. Nah, sekarang gini, kita udah belajar goal ya. Tadi kita udah belajar money goals. Saya balik sebentar. Belajar makna juga. Contoh money goals, asumsi teman-teman udah punya money goal ya. Nanti tolong di walk out. Sempat ikut kelasnya Mariani, minta Mariani bikin how to make high quality goals gitu. Ya, Mar ya, bikin deh gitu. Nah, yang kedua, kita udah tahu juga makna uang. Kita atur sendiri itu resourceful atau enggak resourceful. Nah, terus ini dia 4D. Kalau udah punya goal, teman-teman, udah punya goal, udah tahu maknanya gua tentang uang ini gitu, dan kita kadang masih berasa masalah gua apa ya, Han ya? Gua punya masalah, gua belum tercapai gitu, dan gua berasa hidup gua susah gitu. Nah, dari pengalaman saya, Mar, 4D ini gitu. Pertanyaan saya ke teman-teman deh, punya dream nggak? Punya dream?
Lagi mikir dreamnya apa? Ya. Atau ada yang tidak berani dreamer. Siapalah saya? Mana mungkin gue dream? Padahal mungkin badannya bagus gitu. Dia kalau mau tampil bisa, tapi dia udah terlalu tidak berani dream gitu. Makanya dare to dream. Tapi ada juga, Mar, dreamnya itu sangat tidak resourceful, sangat tidak mungkin. Yang seperti saya bilang tadi, duit gaji berapa, tapi mimpinya setinggi. Kan ada ya orang kayak gitu ya, yang mimpinya setinggi langit, nanti bilang sama istrinya, nanti Ma ya, kalau gue punya duit ya Ma ya, tapi gue beliin 2, 2, 3, 4, 5, tapi dia nggak kerja-kerja gitu loh, Mar. Dia cuma ngomong doang gitu. Nah, tapi ada yang tidak berani bermimpi. So, pertanyaan saya, kalau teman-teman sekarang bermasalah dengan uang, sebelum mencari siapa yang salah, kita yang salah, atau uangnya yang salah, bermasalah sama kita, pertanyaan pertama, kita punya mimpi nggak? Dan pertanyaan itu kalau di kelas saya, pasti begini, Mar, semua merenung. Gue punya mimpi nggak ya? Gitu, Mar. Lu punya mimpi nggak, Mar? Punya lah. Cuma memastikan jadi, karena kalau mimpi tuh bangun tidur kan hilang kita. Mimpi gitu ya, bangun-bangun hilang mimpinya kan. Iya, gitu. Jadi teman-teman Money Goal, kita perlu punya. Jadi gini, Mar, kalau kita tidak pernah bermimpi, misalnya gini, saya punya satu sahabat, bukan sahabat lah ya, dia anak adik kelas gitu. Dia datang dari keluarga biasa aja. Dia dulu nggak pernah bermimpi bisa punya rumah sendiri di kampungnya gitu. Jadi karena ikut apa, ada satu dia nggak ngomong sama saya sih, dia ngomong sama staf saya gitu. Aku tak berani mimpi mau punya rumah di kampung buat ibu saya gitu. Ya di kampung ya kan nilainya pasti lain gitu. Dengan segala cara ya kita encourage dia punya mimpi dan of course setelah berapa tahun gitu. Jadi kadang mimpi, Mar, itu bukan nggak usah pikir gitu. Mimpi punya 100 miliar atau mimpi menjadi Tony Robbins Indonesia gitu. Atau mimpi menjadi agen asuransi terkaya melebihi si A, si B, si C, bukan. Sometimes mimpi perlu mimpinya kita. Tapi kita perlu nah kalau udah punya mimpi, kenapa orang kadang tidak berani bermimpi? Dare not to dream. Nah itu muncul dengan frame of mind, cara berpikir. Seperti saya bilang tadi, Mar, kadang kalau dia terlalu pain dengan kesulitan keuangan dia jadi even tidak berani memikirkan apapun. Ngomongin aja nggak mau. Jadi atau ketika masa kecil dia melihat orang tuanya bertengkar, ngeributin uang, jadi dia benci sama uang, Mar. Dia berpendapat uang itu yang menyebabkan orang tua saya berpisah gitu. Atau dia bilang punya perusahaan gede-gede mumet lah, udah kecil-kecil aja gitu. Tapi begitu kecil-kecil bingung gitu ya, kosnya tambah gede nggak bisa naikin harga gitu. Pusing kan gitu. Dia yang bikin perkara sendiri sebenarnya. Nanti kalau gede, entah kok gede gimana ya kita ya? Kita bisa kontrol nggak ya gede ya? Nanti orang kan bisa cari orang, tapi orangnya bisa dipercaya nggak ya? Ribet. Jadi ribut mikirin negatifnya, lama-lama tuh bisnis gak diurusin juga gitu. Nah itu contohnya. Atau contoh lain, kita punya belief bahwa hanya orang kaya yang bisa punya project. Nah, misal contoh gitu ya. Oh hari ini kita dengar coffee shop siapa dibeli siapa. Kita bilang itu mah pasti itu kenalan orang gede lah. Coffee shop kayak kita mana bisa. Nah itu kan another frame yang sebenarnya tidak menguntungkan kan, Mar. Gitu loh. Atau kita lihat ibu-ibu yang kelihatannya hebat gitu, kita baunya udah 4 aja, gue paling 4 sama orang-orang kayak gitu, sok gaya gitu. Tapi kita mau duitnya, tapi kita nggak suka sama gayanya, kan susah ya, Maria. Kan maksudnya kita nggak perlu berteman sama si para ibu-ibu itu, tapi kita perlu bisa mencintai uang gitu. Tapi kalau kita sibuk ngomongin orang yang punya uang, orang yang kaya punya uang, tapi kita mau uangnya gitu, Mar. Nah, itu contoh dare. Jadi cara berpikir kita punya keberanian nggak bermimpi. Udah punya, gue beranihan, gue punya mimpi, gue berani punya mimpi, gue mau punya rumah, gue mau punya usaha gue bisa naik 3 kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun, gue mau ada di 27 provinsi, atau secara trainer, gue mau bisa mengajar 1000 orang gitu ya. Kita punya dream, kita berani, pertanyaan kita kerjain nggak, Mar? Atau itu cuma mimpi dong? Gue mau punya usaha sendirian, tapi gue kerja dulu. Gue nanti planning mau buka ini, mau buka itu, mau mimpi. Seperti lu bilang, bangun tidur lupa, Mar. Iya. Jadi itu pikiran cuma muncul dari jam 10 malam menjelang mau tidur. Mimpi. Mungkin ke bawah mimpi, sampai jam 4 pagi dia lupa. Teman-teman punya mimpi nggak? Kalau kita nggak punya mimpi, teman-teman, kita nggak mau mencapai yang lebih baik, dan kita tidak berani dan tidak membantu kita dengan pola pikir yang benar,
ya kalau lu ada kesulitan keuangan ya wajar aja gitu. Apalagi Mar, lu tidak melakukannya atau lu melakukan tapi dengan disiplin yang salah gitu. Misalnya besar pasak daripada tiang. Punya usaha, punya toko gitu ya, punya toko Mar gitu. Udah dibilang toko datang tergantung mood. Moodnya happy gue ladenin, nggak happy gue nggak ladenin. Siapa yang begitu? Gitu. Atau di kantor. Baru hari ini saya ngomong sama satu teman gitu. Dia orang admin. Ya udah, saya ajarin dia gini Mar. Setiap pulang, tumpukan kertas tuh Mar. Saya bilang, ajak ngomong besok ya. Mana mungkin uang datang Mar kalau setiap hari kerja paper lagi gitu. Ngeluh ya. Ya. Itu ya. Uang naik pangkat nggak bakal naik pangkat, ya uang nggak bertambah gitu. Tapi kita setiap hari cuma bisa mengeluh gitu. Nah, kalau teman-teman ada masalah dengan uang, tolong lihat dari 4 hal ini. Do you have a dream? Kita berani nggak bermimpi? Dan kita berani nggak mencoba? Kita punya skill itu nggak? Kalau kita nggak punya skill, kita belajar nggak? Dan kalau kita tahu semua teori, Mar. Kita tahu semua teori. Kita punya disiplin menjalankannya nggak? Jadi komponen ini semua dari punya goal yang ecological yang kita punya, membantu orang lain, baik short term, long term, kita juga paham benar makna uang buat gua apa, mana yang negatif, mana yang positif. Kita berani bermimpi di bidang masing-masing. Anda asuransi agent boleh, Anda karyawan boleh. Berani mimpi nggak bisa naik jadi manajer atau tidak? Mana bisa gue naik manajer, yang manajer kan pinter-pinter, mesti kenal sama bos. Ya sampai mati juga nggak bisa naik tuh, Mar. Iya. Tapi tiap hari ngeluh nggak punya uang. So, di sini Han, berarti teman-teman perlu ngetik nih, maksudnya ngetik itu ada tandain. Teman-teman sudah punya dream, kalau sudah kasih angka 1 gitu ya, kalau nggak ada 0 gitu ya. Lalu berani nggak, dare nggak? Kalau punya mimpi tapi nggak berani, ada yang nggak berani bermimpi, tapi ada yang punya mimpi tapi nggak berani melakukan. Benar. Ya toh. Dan kemudian ada yang disiplinnya melakukan atau tidak, disiplin bermimpi nggak. Dream dan goal. Dream itu impian, harapan. Wah, saya menjawab ya dari Bu Yulita Han. Dream dan goal sama nggak katanya Han? Gimana menurutmu Han? Oh, kita mulai dari dream dulu, Mar. Dan kumpulan dream kita itu perlu nanti ujungnya berbentuk money goals. Misal contoh, Mar. Gue bermimpi anak gue mesti sekolah anak saya mesti bersekolah di luar negeri gitu. Mungkin ya, Mar, gitu ya. Gitu. Anak-anak saya mesti jangan seperti saya, tidak bersekolah misalnya gitu. Itu yang mimpi ya, gitu. Atau kita mau punya mimpi punya kehidupan yang lebih baik gitu. Bisa aja kan? Nah, nanti diterjemahkan ke money goal yang lebih spesifik karena money goal mesti spesifik. Oke. Mudah-mudahan itu menjawab Bu Yulita. Dan saya lanjutkan tadi Han, udah menjawab Pak Helmi 1, Bu Helin 1, jadi punya dream. Lalu kemudian dare enggak? Dare-nya 0 atau 1 nih? Tinggal ditambahin aja kali ya, kalau lengkap punya 4. Oh iya, 4 ya, nilainya 4 gitu ya ya. Han? Ya, benar. Ya. Kalau nilainya 3 masih oke lah ya, tapi kalau nilainya 2 dan kemudian ketika teman-teman punya angka 0 di salah satu, dipikirin apa yang menjadikan 0. Gitu ya, Han? Betul. Iya. Itu yang dibahas nanti di kelas. Teman-teman mau ikut kelas siapapun, pastikan masalahnya gue sekarang di mana gitu, Mar. Ya. Gitu. Kalau kita nggak pernah punya mimpi, ya dan pikir lu mau hidup lu seperti apa gitu. Lu mau bawa hidup lu kemana gitu. Iya. Gitu. Gue punya mimpi tapi gue nggak berani melakukannya, berarti isunya mungkin beda kan, Mark, gitu. Gitu. Masalah berbeda. Gue udah melakukannya tapi kayaknya skill gue kurang, Han. Gue kayaknya perlu belajar jago ngomong di depan bos. Ya berarti kan ada ilmu yang kita mesti pelajari toh. Kita mesti nambahkan dengan frame yang tepat gitu. Gitu. Iya. Gue mau jadi misalnya saya mau jadi salesman yang berhasil. Udah dibilang tiap hari kita mesti kontak 3 orang. Tiap hari, Mar, gitu. Ya disiplin jalanin. Jangan ketika lagi semangat jalanin, lagi berantem sama istrinya, dia nggak jalanin, gitu. Karena setiap profesi ada disiplinnya. Dan kita butuh keempat-empatnya, Mar. Ecological. Iya. Han, saya punya satu cerita mengenai ini, Han. Jadi ada seorang kenalan saya,
Dia tuh punya impian, Han. Impian ingin berhasil lah dalam bisnis dia. Which is bisnisnya not bad sih. Tapi dia bisa lakukan more than yang sekarang ini. Dan beliau tuh maju, mundur. Lalu suatu ketika dia bilang bahwa dia belum kaya. Saya kaget, belum kaya. Ya, padahal duitnya banyak gitu ya. Dia bilang saya belum kaya. Dan dia kebesit dia bilang bahwa kalau kaya itu sombong. Saya kaget, kaya itu sombong. Rupanya waktu kecil, mamanya, tetangga dia sangat kaya dan orangnya angkuh gitu. Sehingga mamanya selalu bilang bahwa jangan jadi orang kaya seperti itu, nanti jadi sombong. Omongan biasa, tapi bagi seorang anak kecil kan diidentikan kaya sama dengan sombong. Benar. Sehingga dia nggak berani untuk mencapai impian dia karena dia takut menjadi sombong. Jadi dia punya dream, tapi dia tidak disiplin, tidak melakukannya, dan disiplin itu dia dalam hal lain dia disiplin, olahraga semua disiplin, tapi dalam hal melaksanakan goalnya. Dan ternyata di dalamnya ada mental block yang dibawa dari kecil. Orang kaya itu sombong. Benar? Iya. Kalau saya dulu ya paling takut gede, Mar. Paling takut kalau gede bagi saya repot. Gede, dewasa. Big is troublesome. Itu mimpi saya. Itu belief system saya. Oke. Ya, makanya udahlah segini aja gitu. Ya, sampai saya belajar NLP, gue ikut kelas gue baru sadar, oh itu mental block gue gitu. Berarti makna uang buat saya yang sebelah kiri bawah itu belum mendukung. Jadi masih ada yang nahan gitu, Mar. Gitu. Ada yang menahan. Jadi kadang orang suka bilang, gue udah punya mimpi, Han. Lu kan lihat gue rajin banget, Han. Gue punya courage. Gue disiplin, tapi ada mental block. Itu yang dia nggak sadari. Jadi keseluruhannya itu pipanya mesti beriringan. Iya, dan ini ada yang jawab 1 dari 4, berarti hanya 0,25. Berarti yang nolnya di mana? Jebolnya di mana? Ketika sudah tahu jebolnya, maka coba dipikirin apa mindset atau apa belief system yang menghalangi untuk berani misalnya, atau menghalangi untuk disiplin, atau menghalangi untuk do misalnya. Mudah-mudahan dari sana teman-teman kalau bisa melewati 4 ini, maka mudah-mudahan jadi money coming home gitu kan. Ya, betul. Oke, saya terusin dulu ya teman-teman. Jadi gini, saran saya kertasnya atau kapan, just do the exercise sendirian aja, tengah malam atau lagi nggak ada orang, jangan diintipin orang gitu ya. Dan suka kan malu tuh, Mar. Jadi nggak boleh diintipin orang gitu. Jadi dia cari waktu sembunyi-sembunyi gitu, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Di McDonald di mana tulis gitu. Siapkan 1 buku, 1 kertas gitu, coret-coret, jangan diganti-ganti, jangan dibuang, apa-apa dibuang gitu. Lu nggak suka lu buang kertasnya. Ya jangan, lu tulis gitu loh. Lu nggak suka pakai bolpen merah, lu suka pakai bolpen biru gitu. Nah, saya mau sharing sesuatu habis ini. Saya terusin dulu ya, Mar ya. Ya, silakan. Karena waktu kita tinggal 8 menit. Ya, saya nggak bahas ini. Ini contoh-contoh kalau tanda kita punya masalah dengan uang nanti di kelas Mariani aja ya. Gitu. Nah, saya cuma mau sharing sebentar aja. Ini gue bikin tahun 97, Mar. Tuh, penuh dengan kertas kan. Saya juga nggak bisa baca. Tapi saya simpan 97 berapa lama ya? 35 kecil gitu ya, Han? Oh ya, jangan baca. Lu juga nggak boleh baca. Lu nggak boleh baca. Oh, nggak boleh baca. Ya. Tapi intinya waktu itu gue ikut training, Mar. Gue ikut training. Kan kalau Mariani kan well balance kan 8 kotak. Gue disuruh bikin cuma 7 kotak. Dan peserta, saya ingat, Mar, itu 10 orang gue yang paling rajin. Pokoknya trainernya sama gue seneng banget ya. Itu gue ketik di kertas A3. Itu kertas A3. Gitu. Yang saya mau bilang ini teman-teman, itu tahun 97. Gue juga kagak tahu, gue cuma tulis apa yang gue mau tulis gitu. Mana gue tahu saat itu gitu, gue mesti ngambil ini, ngambil itu. Cuman ada satu yang saya tulis dan itu saya spesifik, itu saya sharing lah ya. Tolong habis sharing dilupain ya. Gue sebenarnya ada malu juga gitu. Nah, gue sampai bikin konyol kan, udah lebay banget lah gue bikin lighthouse gitu. Maka terus saya juga pikir kenapa makanya logo saya lighthouse gitu. Saya juga pikir setelah gue kenapa bikin lighthouse kan norak banget ya, lebay banget, Hani Gunggoro Lighthouse gitu. Oh my god gitu. Okay. Nah, itu dia. Saat itu gue ada kesulitan keuangan. Di bagian section uang itu yang saya tulis. Invest di US dollar account, boro-boro saat itu, Mar. Pokoknya gue tuh pas-pasan, pokoknya tulis gitu. Jadi teman-teman ketik, kalau udah ketik, lupa, nggak apa-apa, tulis tangan, jangan dibuang kertasnya. Tuh, be careful in spending the amount. Keren kan? Saat itu kan gue belum jadi trainer tuh. Gue cuma tahu gue mesti pas-pasan. Nanti di kertas yang lain ada catatannya gitu. Nah, ini nomor 3. Saat itu saya terlibat utang tuh. Sell the Citra 5 land. Saya tulis tapi spesifik. Bayar utang gitu. Nomor 4 itu sebenarnya ada tulisannya. Gue juga heran.
target a good job with minimum salary berapa, gue juga lupa, gue tulis berapa ya nanti itu ya. Tahun 97 gue baru umur berapa, 30 tahun gitu ya, berani-beraninya gue nulis, tapi itu yang gue tulis, Mar. Yang saya mau cerita satu, dah ya teman-teman, dah ya. Tahun 2007, Mar, gue revisit. Mostly my goal, I got it. Iya. Simple. Jadi saya sangat percaya dengan tulis tangan. Lu boleh ketik, lu print, lu simpen. Kalau nggak mau suaminya kelihatan ya simpen lah di tempat dapur gitu ya. Pokoknya orang nggak bakal lihat gitu ya. Taruh di map gitu. Taruh, tulis gitu. Dan saya tidak tahu ini, Mar. Jadi sebenarnya kertasnya gue udah lupa karena itu trainer cuma sebentar, cuman gue yang paling rajin gitu ya. Tapi entah kenapa I keep the paper until today gitu. Nah, ini yang saya mau cerita lagi. Udah, next ya. Tapi ini tahun 2007 ya. Tahun 2017, Mar. Gue revisit lagi, 10 tahun lagi kan. This is what happened. Di masa-masa itu saya tidak mampu menuliskan financial goal gue, Mar. Lucu deh. Lu ngerti nggak maksud gue? Enggak. Ketika gue menuliskannya dengan spesifik dan itu gue punya, ya itu ecological, I got almost everything. Tapi di tahun 2017 ketika saya dalam, oh ya ini contoh, saya pada waktu nulis tuh nggak mikir loh, gue pengen punya own consultant, gue jadi own consultant, lucu ya, itu kan. CFA itu gue tulis, gue bisa dapat CFA, ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Namanya juga suruh training konyol-konyol, tapi gue serius bikinnya gitu. Makanya teman-teman latihan hari ini bisa serius, nggak usah di kelas hari ini, nanti di kelas Mariani aja ya, gitu. Oke, saya coba mau sharing. Jadi tahun 2017, Mar, jadi ada 2 tahun gue vakum, gue nggak bisa nulis goal gue mau apa. That's why I do not get what I want. Jadi saya believe teman-teman ketika kita ngomong money goal, karakteristiknya dari pengalaman saya, kamu tuliskan dan itu lu punya, dan kita mengusahakan dengan 4D, hopefully kalian mendapatkannya. Saya tidak tahu itu ketika saya menulis ini tahun 97, Mar. Saya cuma mau ngomong itu. Looking back, I just realized I got it what. Nah, saya akan menggunakan sisa waktu cuma berapa slide. Saya akan akhiri dengan menyajikan beberapa teori gitu tentang uang. Money yang di dompet kita bisa ikut menangis, bisa ikut tertawa happy dengan kita. Karena uang punya itu, punya the ability gitu. So be respectful sama dompet, be grateful dengan dompet kita atau dengan bank statement, jangan token. Kalau lagi marah tokennya jadi banting ya, gitu. Gitu. Percuma punya token, gak pernah lebih duit gua gitu. Gak usah gitu ya. Karena dia tokennya bisa nangis nanti ya, dia ngadu nanti sama Tuhan gitu. Ya. Yang kedua, kalau kita soal uang itu umumnya berkaitan dengan cerita kita gitu. There are so much emotion wrapped up in our money, more than we realize gitu. Jadi kalau kita ribut terus sama suami kita, anak kita dengar, maybe one day anak kita yang akan ikut training itu gitu. Karena dia merasa uang itu sumber pertengkaran orang tuanya gitu. Atau ketika kita waktu masa kecil sering diomelin, atau kita lihat kegagalan orang tua kita. Jadi ketika ngomong uang ada emosi. Satu lagi, ya itu yang ketiga, money itu personal, Mar. Jadi jangan pernah lihat tetangga. Makanya saya bilang money goal itu yang gua punya, tapi untuk orang lain gitu. Bukan orang lain punya, tidak untuk siapa-siapa, itu lebih parah lagi gitu. Gitu. Goalnya harus milik kita doang gitu. Yang memang masuk di akal dan itu memang sesuai talenta gua gitu. Itu gua punya gitu. Oke. Money itu perlu dikasih tahu mau kemana gitu. Jadi kalau ibu siapa tadi begitu money, direction-nya simpen dulu buat investasi, clear kan direction. Maka kenapa kita buku planning. Jadi uang tuh nggak bisa ngasih tahu kita, aja nggak bisa tanya, Mam, lu mau kemana di sini? Ya dia money lewat. Seperti yang saya pernah kasih contoh, kalau kita cuma bilang numpang lewat, ya uangnya juga cuma numpang lewat gitu. Kalau kita berterima kasih dengan uang datang, walaupun harus bayar sesuatu, uangnya akan senang datang. So make a plan. Make a goal, karena uang butuh direction. Mau ditaruh di mana, mau dihabisin, mau diinvestasikan, atau mau didaya gunakan untuk hal yang lebih baik. Ketika lihat dompet, remember, itu satu pembelajaran gue juga, Mar gitu. Dulu saya pikir ketika money goal ya, saya cuma selalu bikin goal, punya duit segini. But I think I realized that money is not about number gitu. It's more than number. It's about energy, our happiness. Kita bisa aja berhasil, Mar. Kita berhasil dapat posisi tinggi, direktur bank, tapi kita nggak happy gitu. Atau kita menjadi direktur IT di mana satu, habis itu tapi mati cepat karena kerjanya lembur melulu gitu. Atau kita berhasil di government mana, tapi kita bercerai, anak-anak tidak bahagia gitu. Jadi
Uang bukan cuma sekedar jumlah berapa ada di tabungan. Kalau udah jumlah segini gue happy, kalau nggak ada gitu gue nggak happy. Tapi lebih dari itu. Makanya money goal-nya ada 6 elemen yang mesti diperhatikan. Then what next? Saya berhenti sampai sini. Tergantung Mariani, what next? Waduh, what next? Oke, Mar, itu aja. Makasih Rohan. Tergantung Mariani ya. Kalau tergantung Mariani, Mariani mau closing, tapi sebelum kita closing, saya ingin tanya teman-teman semua, apa take away dari pertemuan hari ini? Saya akan sedikit men-summarize tentang pertemuan kita, dan Han, kalau boleh kita stop share screen. Ya. Can you help me? Karena kayaknya aku punya itu agak problem. Mungkin Intan boleh bantu nggak? Paksa saya stop sharing. Oke, sudah. Oke. Udah, Cindy sudah melakukannya. Thank you, Han. Cindy ya, sorry Cindy. Oke. So, Han, dari apa yang saya pelajari hari ini, kita cocokkan ya teman-teman apa yang kita pelajari hari ini, bahwa pertama tentang saya bermasalah dengan uang atau uang dengan bermasalah dengan saya. Kita tidak pernah punya masalah kalau kita nggak punya target, nggak punya goal gitu ya. Karena justru ada goalnya, kita tahu keadaan kita sekarang, gap-nya ini nih yang menjadi masalah gitu. Nah, kalau ada yang bilang, kalau gitu kalau nggak mau bermasalah jangan punya goal. Oh, keren banget gitu. Tapi apa iya dalam hidup kita nggak punya tujuan sama sekali? Bukankah tujuan itu yang membuat kita jadi ada warna-warni dalam hidup kita? Ya. So untuk mengecek tentang money and I ini, pertama adalah kita punya tujuan nggak? Dan dalam hal ini tujuan yang berkaitan dengan uang. Jadi bukan hanya tujuan hidup yang filosofis, tapi juga hal yang terkait dengan uang secara jelas, spesifik. Dan money goal ini tadi dijelaskan bahwa boleh short term, boleh medium ya, boleh juga long term. Lalu yang kedua adalah perlu ekologis. Jadi boleh dream big, tapi juga perlu smart ya, perlu terukur, measurable tadi ya, yang smart tadi. Lalu kemudian juga ada hubungannya dengan desire lifestyle kita juga gitu. Dan kemudian adalah benar-benar tujuan yang kita inginkan, bukan boleh minjem dari tetangga atau kepengen ya inspirasi dari orang lain. Inspirasi boleh, tapi jadikanlah itu satu kemauan dari dalam, teman-teman. Ya, kalau hanya karena minjem dari orang lain dia bisa, gue pasti bisa gitu ya. Akhirnya bukan untuk diri kita sendiri, kita mencapai untuk orang lain akhirnya. Dan kemudian adalah kita melakukan for others. Bagaimana kita goals ini adalah ada kebermanfaatannya juga. Ya. Lalu money goals ini setelah itu kita mulai mengenali gap-nya. Kalau kita punya goals-nya, lalu kemudian kita tahu keadaan kita sekarang. Jangan-jangan ada yang nggak tahu keadaan yang sekarang, Han. Itu lumayan juga kalau ada yang nggak tahu. Gitu. Ya, ada yang nggak realize loh, betul. Ya. Dan kemudian setelah realize, maka gap-nya apa? Dari gap ini kemudian kita jadi, kemudian yang kedua adalah yang kita perlu ketahui adalah tentang makna dari uang. Apa yang makna yang kita berikan tadi terhadap uang. Hari ini saya juga menangkap tentang adanya happy money and sad money. Ketika kita ada uang di tangan kita, apa yang kita perlakukan dengan uang tersebut? Apakah kita happy? Happy jangan hanya terima doang gitu ya. Tapi ketika kita perlu mengeluarkannya, keluarkanlah dengan happy. Ikhlas itu salah satunya, dan juga ingat bahwa ketika uang keluar dari dompet kita, uang itu masuk ke dompetnya orang. Bukankah itu bisa menjadi manfaat buat orang lain juga, teman-teman? Ya, jadi tentang happy money dan sad money, lalu kemudian ketika bicara soal gap tadi itu, maka kita perlu periksa diri kita dengan 4D ini. Pertama, apakah kita punya dream? Lalu kemudian apakah kita berani melakukannya? Kalau nggak punya dream, berani nggak punya dream, bermimpi? Lalu berani melakukan? Lalu apakah kita punya disiplin untuk melakukannya? Kalau yang nggak punya dream, hanya Senin Kemis, berani nggak kita? Bukan berani ya, apakah kita disiplin untuk mimpi kita? Bahkan disiplin untuk evaluasi atas mimpi kita. Ya. Jangan hanya punya mimpi doang, tapi kagak pernah stop dan evaluasi. Jalan aja lempeng gitu ya. Satunya kita melenceng dari dream kita juga. So teman-teman, itu take away dari saya. Bagaimana dengan take away dari teman-teman? So mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat
tambahan buat diri kita terkait dengan uang dan diri sendiri. Terkait dengan 4D ini sangat erat kaitannya dengan mindset kita. Makanya Hani bilang uang itu bukan sekedar angka, tapi lebih besar dari angka. Karena uang itu energi, kata Hani. Energi apa? Energi tertawa atau menangisnya kita, teman-teman. Ya, kita tertawa, menangis, bersemangat, patah semangat, itu semua karena uang ya ada di dompet kita nih. Rumah tangga ribut karena uang gitu. Uang itu bukan hanya sekedar angka, tapi emosi kita terlibat di dalamnya. Pikiran kita, tidur pulas atau enggak. Selain karena kesehatan, adalah juga karena uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya apa karena uang? Saya nggak berani jawab, teman-teman. Yang pasti uang bisa membeli kasur, tapi uang tidak bisa membeli tidur. Jadi yuk mari kita baik-baikan sama uang. Ya, sama dompet dulu ya, paling dekat. Atau sama finansial kita bagi yang sudah lama tidak pegang uang seperti saya gitu ya. Kadang-kadang mau bayar parkir bingung gitu ya kalau ada abang-abang tukang parkir. Waduh, nyari uang di mana? Semenjak itu saya taruh uang receh di mobil. Tapi anyway, bahwa baik-baiklah membangun relasi dengan uang. Karena uang itu bukan hanya sekedar angka, teman-teman. Kita punya uang boleh bisa membeli kasur, tapi kalau mau membeli tidur yang pulas, baik-baiklah punya hubungan dengan uang itu sendiri. Oke, teman-teman, sip untuk itu? Sip ya? Dan terakhir, kita foto yuk. Kita foto bareng-bareng. Kalau boleh, kita stop chatnya supaya tidak ada pops up. Boleh Bu Neneng nanti di grup aja ya. Kita foto bareng, tampilkan wajahmu. Kalau boleh tolong stop, bukan kalau boleh, tolong stop chatnya. Nggak pakai kalau boleh. Tolong stop chatnya supaya kita foto. Tampilkan wajahmu, ini wajahku, mana wajahmu. Iya. Nah, ada Pak Hertanto, kelihatan tadi ya sekarang. Kita foto yuk. Ada di taman tangkat saya ada 4 layar. Tadi kita lihat, kita foto sama-sama. Cindy tolong foto dan kasih aba-aba ya supaya saya senyum terus entah di layar yang mana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, udah Bu. Udah 3 layar, oke. Dan teman-teman, pengumuman terakhir bahwa WhatsApp group akan stay selama lebih kurang sebulan. Jadi teman-teman silakan kalau mau chat, mau discuss lebih lanjut tentang uang, silakan. Ya, chat aja di grup. Dan kemudian nanti teman-teman silakan juga bergabung ke forum Metamind yang induk. Kita punya WhatsApp group induk, forum Metamind, di mana nanti akan selalu terupdate dengan program-program dari Forum Metamind yang pasti tiap bulan Rabu ketiga, teman-teman. Jadi luangkan waktu ya di hari Rabu ketiga untuk Forum Metamind. Kita lagi mikir-mikir nih, nanti Januari mau isi materi apa ya. Teman-teman boleh juga sharingkan idenya. Nanti Januari isi ini Bu materinya, monggo. Dan akhir kata, stay tune dengan Forum Metamind. Saya berharap ini menjadi rumah bagi kita semua untuk pengembangan diri kita. Bagi yang mau bertanya, silakan tanya di grup. Nanti kita lanjutkan chit-chatnya. Dan Hani, ada 1 kata, 2 kata yang mau disampaikan sebagai closing? Mau saya thank you untuk teman-teman yang udah di chat, nggak bisa satu-satu, tapi saya baca semua, so thank you so much. Saya hanya bisa bilang kalau soal uang nggak bisa diselesaikan cuma ikut 1-2 webinar, itu masalah seumur hidup. So investlah pendidikan atau webinar yang pas untuk teman-teman semua, dan itu worth it kok, gitu. Untuk membuat kita juga sejahtera dengan keuangan kita. Itu aja. Baiklah. Dan ada kutipan yang lain. Iya, so mulailah mengisi energi terhadap uang. Itu kata Pak Kevin dan saya setuju banget. Yuk kita berikan energi bagi uang kita supaya uang ini juga memberikan energi buat kita. Uang more than just numbers. Iya. Oke, so dengan demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah bergabung. Thanks a lot atas perhatian dan tetap stay tune sampai di akhir ini. See you when I see you teman-teman. Kita lanjut di WhatsApp group. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani.
Makasih semua. Terima kasih semuanya. Thank you all. Thanks. Bu Ratna, kita sambung ya Bu. Ratna. Ayah.